Pemuda miskin yatim piatu tolak dijodohkan dengan janda tua pirang terkaya di desanya. Saat ia memutuskan merantau ke kota, wanita cantik yang ternyata anak CEO ini terpincut padanya. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Matahari sore mulai merangkak turun, melukis langit desa Sukamaju dengan warna jingga dan ungu. Rizal menghela napas panjang, menyandarkan cangkul kayunya yang sudah halus tergenggam. Otot-otot lengannya yang kekar berdenyut-denyut lelah. Tapi itulah irama kehidupannya selama 26 tahun terakhir. Dari balik hamparan sawah hijau yang mulai menguning, rumah panggung megah milik Tante Suni tampak seperti istana kecil, berdiri angkuh dengan ket putihnya yang selalu kinclong dan jendela-jendela kaca berbingkai kayu mahoni. Hidup ini seperti sawah ini, Rizal, bisiknya pada diri sendiri, mengutip perkataan almarhum Pak Kades yang dulu kerap memberinya nasihat. Kita tanam dengan keringat, kita panen dengan kesabaran. Tapi sore ini, rasa lelahnya bukan hanya fisik. Ada beban yang lebih berat mengendap di dadanya, bayangan akan kesendirian. Sebagai anak yatim piatu yang dibesarkan oleh belas kasihan tetangga dan kerja keras tangannya sendiri, ia terbiasa dengan kesunyian. Namun, semakin mendekati usia yang dianggap matang oleh desa, kesendirian itu terasa semakin menganga, sepi yang tak hanya ditemani jangkrik dan kodok, tapi juga oleh pandangan sinis dan belas kasihan orang-orang. Rizal, teriak seorang anak kecil, memecah lamunannya. Tante Suni nyariin lo, bilang disuruh ke rumahnya nanti malam. Jantung Rizal berdebar kencang sekali. Tante Suni, namanya saja sudah cukup membuat perutnya bergejolak. Perempuan itu adalah legenda sekaligus misteri di Sukamaju. Janda 3 kali, pemilik separuh lebih tanah produktif di desa, dengan usaha penggilingan padi dan toko sembako terbesar. Rambutnya yang selalu pirang terang, entah bagaimana caranya di tengah desa yang jauh dari salon kota, sering menjadi bahan gunjingan. Tapi semua orang, tanpa terkecuali, menghormatinya. Atau lebih tepatnya, takut pada pengaruh dan uangnya. Ada perlu apa? Ya? Tanya Rizal pada anak itu, mencoba terdengar biasa. Dunno. Cuma bilang penting. Jawab si anak sebelum berlari kembali ke arah perkumpulan teman-temannya. Malam itu, setelah mandi di sumur umum dan mengenakan kemeja lusuhnya yang paling rapi, sebuah kemeja kotak-kotak hijau yang sudah pudar, Rizal berjalan pelan menuju rumah Tante Suni. Setiap langkahnya terasa berat. Lampu-lampu taman menyala terang, menerangi jalan setapak dari batu kali yang mengilap. Suara alunan musik keroncong yang sentimental menyambutnya dari dalam rumah. Bukan Bu Suni yang membukakan pintu, melainkan Mbok Minah, asisten rumah tangganya yang sudah tua. Mari, Mas Rizal. Nyi Suni sudah menunggu di teras belakang, ujarnya dengan suara berbisik, matanya menghindari kontak. Teras belakang rumah itu menghadap ke kolam ikan yang besar, diterangi lampu taman bawah air. Tante Suni duduk di sebuah kursi rotan mewah, mengenakan kebaya sutra lavender yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang masih terawat. Rambut pirangnya tergerai, dan di tangannya ada segelas wine berwarna merah. Aroma parfum yang tajam dan manis menusuk hidung Rizal. Ah, Rizal, datang juga kau. Suaranya serak namun terlatih. Duduklah. Minah, bawakan dia jus jambu. Rizal duduk di ujung kursi, punggungnya tegak. Ia merasa seperti seekor kumbang yang terjebak di dalam ruang pamer yang berkilau. Kau lihat semua ini, Rizal. Tante Suni menggerakkan tangannya, melambai-lambai ke arah rumah, taman, dan kolam. Semua ini butuh penerus. Suami-suamiku, mereka lelaki lemah. Hanya tahu menghabiskan, bukan mengembangkan. Matanya, yang dihiasi eyeshadow biru keabu-abuan, menatap Rizal dengan intens. Aku sudah perhatikan kau sejak lama. Kau berbeda. Kau bekerja keras, tak banyak bicara, dan punya harga diri. Kau yatim piatu, tak ada keluarga yang akan merepotkan. Sempurna. Rizal merasa tenggorokannya kering. Ia menerima gelas jus dari Mbok Minah dengan tangan yang hampir gemetar. Aku sudah tua, Rizal. 45 tahun. Tapi aku masih cantik, bukan? Tante Suni tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang sangat putih.
Aku butuh seorang suami muda. Seorang laki-laki yang tampan dan kuat sepertimu. Untuk menemani, untuk menunjukkan pada tetangga-tetangga di kota bahwa Tante Suni masih bisa dapat lelaki muda terbaik. Suaranya kemudian berubah menjadi bisikan yang lebih serius, lebih tajam. Dan kau butuh ini semua, nak. Lihat dirimu. Tinggal di gubuk reot. Kerja membanting tulang dapat berapa? Menikah denganku. Semua hartaku jadi milikmu. Kau bisa tidur di kasur spring bed, makan enak setiap hari, naik mobil. Kau bisa jadi raja kecil di Sukamaju. Tawaran itu menggantung di udara, berat dan berminyak, seperti aroma parfum yang menyelimuti ruangan. Rizal melihat ke kolam ikan. Ikan-ikan koi yang gemuk berenang dengan tenang, tidak tahu tentang pergulatan di atas permukaan air. Di kepalanya, bergema kata-kata almarhum ibunya, yang hanya ia kenal dari cerita orang, jangan pernah jual harga dirimu, nak. Harga diri itu satu-satunya harta orang miskin yang tidak bisa diambil paksa. Ia menarik napas dalam-dalam, meneguk jusnya untuk mengusir kekeringan di kerongkongannya. Saya sangat menghargai tawaran tante. Dan saya sangat terhormat. Ia mulai, hati berdebar kencang. Tapi, maafkan saya. Saya belum berpikir untuk menikah. Dan saya rasa, rezeki harus dicari dengan tangan dan keringat sendiri. Suasana berubah seketika. Senyum di wajah Tante Suni pudar, digantikan oleh ketegangan yang dingin. Matanya menyipit. Jadi kau menolak? Suaranya datar, namun berbahaya. Bukan menolak, Tante. Hanya belum siap. Rizal mencoba memperhalus. Tante Suni berdiri, berjalan mendekati Rizal. Ia berdiri sangat dekat. Aroma parfum dan wine-nya semakin kuat. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, Rizal. Pikirkan baik-baik. Hidupmu di sini akan semakin sulit kalau kau tidak punya sandaran. Aku bisa jadi sandaran terbaikmu, atau penghalang terbesarmu. Itu bukan lagi bujukan. Itu adalah peringatan yang terselubung. Rizal pun berdiri. Tubuhnya lebih tinggi dari Tante Suni. Ia menunduk sedikit, tetap sopan. Terima kasih atas jusnya, Tante Suni. Dan atas tawarannya. Saya permisi. Ia berbalik dan berjalan menyusuri teras, merasakan tatapan tajam di punggungnya seperti belati. Ia mendengar Tante Suni berkata pelan, hampir seperti bisik, tapi cukup keras untuk didengarnya. Kita lihat, anak keras kepala. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan dengan harga dirimu yang tinggi itu. Langit malam di luar terasa lebih gelap ketika Rizal meninggalkan rumah megah itu. Udara malam yang dingin menyergap kulitnya, tapi tidak semembeku peringatan yang baru saja ia dengar. Ia tahu, hidupnya di Sukamaju tidak akan pernah sama lagi. Sebuah pilihan telah ia buat. Dan pilihan itu, ia merasa dalam tulangnya, akan membawanya ke jalan yang sangat berbeda. Jalan yang mungkin harus ia tempuh sendirian, jauh dari desa yang selama ini menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal. Matahari pagi belum sepenuhnya mengusir kabut yang menyelimuti lembah Sukamaju, tetapi desas-desus tentang penolakan Rizal sudah menyebar lebih cepat dari sinarnya. Seperti asap dari dapur-dapur yang mulai mengepul, kabar itu mengendap di setiap sudut, memenuhi warung kopi, sawah, bahkan hingga ke balai desa yang sepi. Di warung kopi Pak Karto, pusat informasi tak resmi desa, percakapan pagi itu serasa memiliki bumbu baru yang sangat menggoda. Dengar-dengar, si Rizal itu nolak lamaran Tante Suni, gumam Pak Joko, petani tembakau, sambil menyeruput kopi tubruknya yang pekat. Bukan cuma nolak, katanya dia bilang belum mau nikah. Gila, dapat tawaran hidup enak, malah ditampik. Sahut Marno, tukang ojek desa, menggeleng-gelengkan kepala. Kalau gue dikasih kesempatan gitu, langsung sujud syukur. Bulina, penjual gorengan di depan warung, ikut nimbrung dengan suara berdecak. Anak muda zaman sekarang, sok idealis. Lupa daratan. Hidup susah, pakaian compang-camping, tapi mau pilih-pilih jodoh. Suni itu emaknya bisa jadi bisa beliin dia apa aja. Di sudut lain, suara yang sedikit lebih simpatik terdengar. Jangan-jangan Rizal malu sama usianya. Kan beda jauh, hampir 20 tahun. Masa ia sama, tantenya sendiri, ujar seorang pemuda. Cibiran itu langsung dipotong celetukan keras.
Malu? Malu makan nasi aja kagak. Yang penting hidup berkecukupan. Suni juga masih cantik kok. Dijaga baik-baik. Rambutnya aja pirang kayak orang bule. Rizal, yang pagi itu sedang mengangkut pupuk ke sawah Pak Dono, merasakan setiap tatapan seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulitnya. Orang-orang yang biasa menyapanya dengan ramah, kini hanya melirik lalu berpaling, berbisik-bisik di belakang tangannya. Seorang ibu yang biasa memberinya nasi bungkus ekstra jika ia bekerja di dekat rumahnya, hari itu malah menutup pintu pagar lebih cepat saat ia lewat. Puncaknya adalah ketika ia bertemu dengan Pak RT, Karso, di jalan setapak menuju mata air. Pak Karso, yang biasanya netral, kali ini menghela napas berat. Rizal, anakku, Bapak dengar kabar yang kurang enak. Ia meletakkan tangan di bahu Rizal. Kamu nolak Suni. Itu hakmu. Tapi, kamu tahu sendiri kan, dia punya banyak tangan di desa ini. Kerjaanmu yang sekarang, sawah garapan Pak Dono itu, tanahnya separuh gadisan sama Suni. Hati-hati, nak. Peringatan itu seperti tamparan. Rizal mengangguk pelan. Rasa pahit menguar di mulutnya. Ia bukan tak tahu kekuasaan Tante Suni, tapi mendengarnya diucapkan secara gamblang oleh seorang sesepuh, membuat ancaman kemarin makin nyata. Untuk menghindari hiruk-pikuk desa, ia mencari pelarian. Tempatnya hanya satu, di bawah naungan pohon beringin tua yang berdiri sendirian di tepi kali Cikara. Akar-akarnya yang menjuntai seperti tirai alami menciptakan ruang sunyi yang terlindung. Disinilah ia menyimpan hartanya yang sesungguhnya. Tumpukan buku-buku bekas yang ia selamatkan dari mobil pengepul rongsokan. Ada buku tentang kewirausahaan, bertani organik, novel-novel lama, bahkan buku psikologi populer yang sampulnya sudah hampir lepas. Duduk bersandar di batang pohon yang besar, ia membuka kembali buku dari 0 ke 1 yang sudah penuh dengan coretan dan garis bawah. Tapi hari ini, kata-katanya tak bisa menembus kegelisahannya. Pikirannya melayang. Apakah ia terlalu sombong? Apakah harga diri hanya milik orang yang perutnya kenyang? Bayangan rumah megah Tante Suni dan kehidupan enak yang ditawarkan sesekali menggodanya. Tidur dengan kasur empuk, tak perlu khawatir atap bocor saat hujan, bisa membeli buku baru sesuka hati. Tapi kemudian bayangan itu diusir oleh wajah Tante Suni yang dingin dan tatapannya yang memperlakukan dirinya seperti barang yang akan dimiliki. Ia bukan menginginkan Rizal, tapi sebuah aksesori hidup, suami muda tampan yang akan memperkuat gengsinya. Lebih baik makan gaplek dengan tenang, daripada makan daging tapi hati dijajah. Gumamnya, mengutip perkataan almarhum Pak Kades lagi. Tapi bisakah ia bertahan? Tekanan ekonomi sudah nyata. Ia hidup dari upah harian yang tak menentu. Jika Tante Suni benar-benar memutus semua akses kerjanya, ia bisa benar-benar kelaparan. Sorenya, ketika ia pulang ke gubuknya yang terbuat dari kayu bekas dan anyaman bambu, ia menemukan sebuah amplop coklat tanpa nama tergeletak di depan pintu. Isinya bukan surat ancaman, tapi lebih halus, dan karena itu lebih menusuk. Selembar foto rumah mewah dan mobil mewah yang dikliping dari majalah, dan secari kertas bertuliskan, "Ini yang kamu tolak. Kamu yakin?" Rizal meremas kertas itu. Ini bukan lagi bisik-bisik. Ini pesan langsung. Ini permainan psikologis. Tante Suni sedang menunjukkan bahwa ia mengawasi, dan bahwa ia punya banyak cara untuk menggerogoti tekad Rizal. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak tanah yang temaram, Rizal merenung lebih dalam. Desa ini sudah seperti selubung yang semakin mengencang. Masa depannya di sini tampak buntu, tetap miskin dan dicemooh, atau kaya tetapi kehilangan jati diri. Ia memandangi tas kecil yang tergantung di dinding. Ia membayangkan jalan lain, pergi, merantau. Tapi, kemana? Ia tak punya sanak saudara di kota. Modal hanya sedikit. Ketakutan akan hal yang tak dikenal membuat dadanya sesak. Namun, rasa sesak itu perlahan berubah menjadi sebuah tekad yang samar-samar. Dari tumpukan bukunya, ia mengambil buku atlas tua. Ia membuka halaman peta Jawa. Jakarta, kota besar, digambarkan dengan titik merah besar. Kalau akar di sini sudah mulai tercekik, mungkin aku harus coba bertumbuh di tanah lain. Bisiknya pada angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding bambu. Bisik-bisik desa, yang awalnya hanya membuatnya tersinggung,
kini telah berubah menjadi pendulum yang mendorongnya untuk membuat keputusan besar. Penolakannya pada Tante Suni bukan lagi sekadar soal jodoh. Itu telah menjadi simbol pemberontakan terhadap takdir yang telah disiapkan untuknya, dan titik awal dari sebuah perjalanan yang sama sekali belum ia bayangkan. Sepekan setelah pertemuan di bawah beringin, udara di desa Sukamaju terasa semakin pengap bagi Rizal. Bisik-bisik telah berubah menjadi aksi yang nyata dan terstruktur, seolah ada tangan tak terlihat yang dengan telaten mengencangkan sekrup-sekrup pada kehidupan Rizal, satu persatu. Itu dimulai dengan pekerjaan pertamanya, sebagai tenaga bantu panen di sawah Pak Dono. Biasanya, musim ini adalah puncak kesibukan, dan Rizal adalah salah satu pemotong padi yang paling lincah dan rajin. Namun, pagi itu ketika ia datang dengan sabit terhunus di pinggang, Pak Dono justru menghampirinya dengan wajah kesal. "Rizal, maaf ya, nak," ujar Pak Dono, menghindari tatapan Rizal. Ternyata keluarga besarku dari Kecamatan Dateng banyak buat bantu panen. Jadi tenagamu nggak dibutuhkan lagi. Ini upahmu untuk hari-hari sebelumnya." Ia menyodorkan selembar uang yang jumlahnya kurang dari seharusnya. Rizal tahu ini alasan yang dibuat-buat. Keluarga Pak Dono dari kecamatan tak pernah turun ke sawah. Tapi ia hanya mengangguk, menerima uang itu. "Terima kasih, Pak. Tidak apa-apa." Keesokan harinya, giliran pekerjaannya sebagai tukang angkut barang di toko sembako Murah Rejeki yang berakhir. Pemilik toko, Bang Ucup, adalah orang yang baik. Ia memanggil Rizal ke gudang belakang. "Riz, Bang Ucup minta maaf," katanya sambil mengusap lehernya yang berkeringat. "Tante Suni, dia supplier utama gula, minyak, dan beras premium toko ini. Dia bilang kalau toko ini masih mempekerjakan orang yang tidak tahu terima kasih. Bisa jadi pasokannya dikurangi atau harganya dinaikin." Bang Ucup terlihat sangat tidak nyaman. "Ini bukan personal sama kamu. Ya, kamu pekerja yang bagus. Tapi, dagang, Riz. Ini nyawa keluarga saya." Rizal merasakan pedih yang dalam. Tawaran Tante Suni bukan hanya tentang kawin. Ini tentang kontrol. Ia sedang memberi pelajaran bahwa di Sukamaju, ketaatan dibeli dengan ancaman ekonomi. "Saya mengerti, Bang," ucap Rizal lirih. "Terima kasih sudah memberiku kerja selama ini." Pekerjaan ketiganya, membantu Pak Darwis si tukang kayu, bertahan sedikit lebih lama. Mungkin karena Pak Darwis adalah seorang pensiunan guru yang keras kepala. Tapi suatu sore, saat Rizal sedang meraut sebuah kayu Kalimantan untuk menjadi gagang cangkul, Pak Darwis duduk di sebelahnya. "Anak muda," mulainya dengan suara berat. "Kamu tahu, istriku yang sakit itu, obat-obatannya sebagian besar dibeli dengan diskon dari apotek milik kakak ipar Tante Suni di kota kecamatan." Ia menatap jauh. Dia menasihati, "Saya lewat orang lain." Katanya, seorang guru harusnya mengajarkan murid untuk tahu diri dan menghargai yang lebih tua. Kalau tidak, itu namanya gagal mendidik. Pak Darwis memandang Rizal. Matanya penuh konflik antara rasa bersalah dan ketakutan. "Aku bukan takut pada Suni, Rizal. Tapi istriku. Aku tidak bisa mengambil risiko dengan kesehatannya. Kamu mengerti." Itulah pukulan terberat. Rizal melihat kelelahan dan keputusasaan di wajah Pak Darwis. Tekanan itu tidak lagi menyasar dirinya secara langsung, tapi menyerang melalui kelemahan orang-orang yang ia hormati. "Saya sangat mengerti, Pak. Besok saya tidak akan datang lagi. Tolong sampaikan salam saya pada Bu Darwis. Semoga lekas sembuh." Dalam waktu kurang dari 2 minggu, 3 sumber penghasilannya lenyap. Rizal kembali hanya mengandalkan pekerjaan kecil-kecilan yang tak menentu, seperti memancing ikan di kali untuk dijual atau mencari kayu bakar. Tabungan di kaleng bekasnya menyusut dengan cepat. Rasa lapar yang ia tahan dan langit malam yang terlihat dari atap gubuknya yang bocor semakin sering menjadi temannya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, atap gubuknya tak lagi mampu menahan air. Rizal berjingkrak, menggeser ember dan panci bekas untuk menampung tetesan-tetesan yang menjadi cucuran. Dalam keadaan basah kuyup dan frustasi, ia mendengar ketukan di pintu kayunya yang reot. Yang berdiri di luar adalah Pak Broto, tukang kayu tua yang dulu pernah mengajarinya membuat gagang cangkul. Wajahnya keriput penuh keprihatinan,
sebuah bungkusan plastik di tangannya. "Masuk, Pak. Hati-hati, bocor di mana-mana," sambut Rizal, membuka pintu lebar-lebar. Pak Broto masuk, mengamati keadaan gubuk yang mengenaskan. "Duduklah, Nak," katanya. Ia mengeluarkan nasi bungkus dan sepotong ikan asin dari bungkusan plastik. "Ini, makan dulu." Rizal ingin menolak, tapi perutnya keroncongan. Ia menerimanya dengan rasa haru. Mereka makan dalam diam, hanya diiringi derai hujan dan denting air menetes ke panci. "Rizal," Pak Broto memulai setelah selesai. Suaranya serius dan berat. "Aku sudah lama di desa ini. Aku lihat bagaimana roda berputar. Tante Suni, dia seperti laba-laba. Dia punya jaring yang besar, dan dia sangat sabar. Dia tidak akan mematikan mangsanya segera. Dia akan melilitnya perlahan, sampai lemas." Rizal mendengarkan, hatinya berdebar. "Kamu punya prinsip. Itu bagus. Tapi prinsip butuh kekuatan untuk dipertahankan. Di sini, kekuatanmu adalah tenagamu. Dan dia sedang memotong saluran tenagamu satu persatu." Pak Broto menatapnya tajam. "Kamu pikir, dengan bertahan di sini dan terus ditindas, kamu sedang menjaga harga diri? Atau justru menyiksa diri sendiri dan memberi dia kepuasan?" Pertanyaan itu mengguncang Rizal. "Kadang, Nak, menjaga harga diri bukan berarti bertahan di tempat yang sama sambil dipukuli. Kadang, menjaga harga diri itu adalah dengan pergi, mencari medan pertempuran yang lebih setara, di mana kamu punya kesempatan untuk membangun kekuatanmu sendiri." Pak Broto menepuk pundak Rizal. "Kamu masih muda, kuat, dan punya otak dari buku-bukumu itu. Sukamaju sudah terlalu kecil untukmu, dan sudah dikuasai oleh satu ratu. Pikirkan untuk pergi." "Merantau?" bisik Rizal. Kata itu semakin nyata. "Iya, ke kota, cari kerja, belajar, membangun diri. Kalau suatu hari nanti kamu kembali, kamu bukan lagi Rizal si yatim miskin yang bisa diintimidasi. Kamu akan jadi seseorang yang punya pilihan." Pak Broto berdiri. Ini bukan lari dari masalah. Ini taktik mundur untuk menyusun kekuatan baru. Setelah Pak Broto pergi, kata-katanya terus bergema di kepala Rizal. Ia melihat sekeliling gubuknya yang bocor, kaleng tabungan yang hampir kosong, dan tumpukan bukunya yang basah di beberapa sudut. Rasa takut akan ketidakpastian di kota besar mulai beradu dengan kepastian akan penderitaan dan penghinaan di desanya sendiri. Di tengah hujan yang mulai reda, tekad di hatinya mulai mengkristal. Ia bangkit, mengambil tas kecilnya. Ia mulai membersihkan dan mengeringkan buku-bukunya satu persatu, lalu memilah dengan hati-hati buku mana yang akan ia bawa. Ia menghitung ulang sisa uang di kalengnya. Cukup untuk tiket bus dan bertahan seminggu dengan sangat hemat di kota. Keputusan telah jatuh. Tekanan Tante Suni yang memuncak, justru menjadi pendulum terakhir yang mendorongnya untuk melompat ke dalam jurang ketidakpastian. Ia akan pergi, bukan karena kalah, tapi karena memilih medan perangnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sepekan, ia tidur dengan tekad yang membara, meski hujan masih menetes perlahan dari atap yang bocor. Mimpi tentang gedung-gedung tinggi dan jalanan ramai mulai bercampur dengan kenangan sawah dan pohon beringin, membentuk sebuah resolusi baru. Ia harus bertahan hidup di luar sana, dan suatu hari, kembali dengan cara yang berbeda. Fajar masih berupa garis tipis cahaya kelabu di ufuk timur, ketika Rizal mengikat tali sepatu bututnya yang terakhir. Tas kecil berwarna hijau tentara, pemberian almarhum Pak Kades dulu, telah terisi penuh namun ringan. Isinya hanya beberapa helai pakaian yang paling layak, 2 pasang kaus kaki yang sudah tipis, perlengkapan mandi seadanya, dan 3 buku pilihan yang telah ia bungkus rapi dalam plastik, buku kewirausahaan, novel Laskar Pelangi, sebagai penyemangat, dan buku doa kecil peninggalan ibunya. Sisa ruang diisi dengan beberapa bungkusan nasi dan pisang rebus untuk bekal di perjalanan. Dia berdiri di tengah gubuknya, memandang sekeliling ruangan yang telah menjadi saksi bisu seluruh hidupnya. Dinding bambu yang menguning, tungku tanah liat yang sudah dingin, kaleng bekas tempat ia menyimpan beras, dan jendela tanpa kaca yang menghadap ke pohon mangga tetangga. Ada rasa sesak di dadanya, sebuah ikatan yang sulit diputus meski tempat ini telah memberinya lebih banyak kesakitan daripada kenyamanan. Dengan hati berat,
Dia mengambil sebuah buku tulis bekas dari bawah bantal, merobek satu halaman, dan menulis dengan pensil. Untuk yang menemukan surat ini, saya Rizal, pemilik gubuk ini, telah memutuskan untuk merantau. Silakan gunakan barang-barang yang masih bisa dipakai. Saya mohon maaf jika pernah berbuat salah. Semoga Allah memberkati Desa Sukamaju. Dia meletakkan surat itu di atas tikar, menahannya dengan sebuah batu kali. Lalu, tanpa menoleh lagi, dia melangkah keluar, mengunci pintu kayu yang sebenarnya tak lagi perlu dikunci. Jalanan desa masih sepi, hanya diselingi oleh kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan. Kabut pagi menyelimuti atap-atap rumah dan pucuk-pucuk pohon kelapa. Setiap langkahnya meninggalkan bekas di tanah basah oleh embun. Di persimpangan jalan menuju rumah Tante Suni, dia berhenti sejenak. Rumah putih itu tampak sunyi dan angker di cahaya pagi yang suram. Dia mengerutkan kening, lalu mempercepat langkahnya, menjauh dari bayang-bayang kekuasaan perempuan itu. Halte bus antar kota terletak di ujung desa, tepat di depan warung kopi Pak Karto yang masih tutup. Saat dia tiba, hanya ada seorang penjaga halte tua yang sedang mengisap rokok kretek dan seorang ibu parubaya dengan beberapa karung beras di sampingnya. Tiba-tiba, dari balik warung, muncul sosok yang tak disangkanya. Bu Darmi, tetangganya yang dulu sering mengasuhnya kecil setelah orang tuanya meninggal. Perempuan itu tampak telah menunggu, dengan sebuah bungkusan kain di pangkuannya. Rizal, panggil Bu Darmi, suaranya parau oleh pagi. Kau benar-benar pergi, ya? Rizal terkejut. Bu Darmi. Iya, Bu. Saya harus pergi. Bu Darmi mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Dia menghampiri Rizal dan menyodorkan bungkusan itu. Ini, nasi dengan lauk pauk. Juga uang 100.000. Jangan menolak. Bu, saya tidak bisa. Sudah, terima saja. Potong Bu Darmi, memaksakan bungkusan dan uang itu ke tangan Rizal. Kau seperti anakku sendiri, Rizal. Aku tahu betapa keras kepalamu, tapi aku juga tahu betapa beratnya hidupmu di sini setelah kejadian dengan Suni. Dia menatap Rizal dengan penuh kasih sayang. Orang-orang bicara, "Nak, mereka bilang kau lari dari masalah." Rizal menunduk. Apakah Bu Darmi juga berpikir begitu? Bu Darmi menggeleng. Tidak. Aku melihatnya sebagai pergi berburu. Hewan kecil di hutan yang sudah tandus harus pergi ke hutan yang lebih besar, meski lebih berbahaya, untuk bertahan hidup. Itu bukan lari. Itu mencari nafkah dengan cara lain. Dia memegang bahu Rizal. Jadi, kau pergi. Tapi ingat, jangan pernah mengubah siapa dirimu di sana. Kota besar itu punya banyak wajah. Ada yang baik, banyak yang jahat. Pilih teman dengan hati-hati, jangan mudah percaya. Ya, Bu, saya akan ingat. Dan satu hal lagi, lanjut Bu Darmi, suaranya berbisik. Jangan pernah membenci Sukamaju. Jangan pernah membenci orang-orang di sini, bahkan Suni sekalipun. Kebencian hanya akan membebani perjalananmu. Bawa saja kenangan indahnya, dan jadikan yang buruk sebagai pelajaran. Kata-kata itu menusuk hati Rizal. Dia teringat pada semua cibiran dan tekanan, tapi juga pada kebaikan Bu Darmi, Pak Broto, dan beberapa orang lain. Air matanya akhirnya tumpah. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk segalanya. Mereka berpelukan sebentar. Bunyi klakson bus besar memecah keheningan pagi. Bus antar kota dengan tujuan Jakarta berwarna kuning dan biru mendekat, mengeluarkan asap hitam dari knalpotnya. Pergilah, Nak. Semoga Allah selalu memberimu jalan dan melindungimu, ucap Bu Darmi sambil menyeka air matanya. Rizal mengangguk, mengangkat tasnya. Dia membeli tiket dan naik ke dalam bus yang hampir kosong. Dari jendela, dia melihat Bu Darmi masih berdiri di halte, melambai. Dia melambai balik, perih di dada. Bus mulai bergerak, meninggalkan halte, melewati deretan rumah, sawah, dan akhirnya Tugu Selamat Datang Desa Sukamaju. Rizal menatap desanya yang semakin mengecil di kejauhan. Sebuah rasa campur aduk membanjiri dirinya. Sedih, takut, lega, dan sebuah tekad yang mengeras seperti baja. Dia mengeluarkan buku, Laskar Pelangi, dari tas,
membuka halaman pertama. Tapi matanya tak bisa fokus pada tulisan. Pikirannya melayang ke kota besar yang hanya dia kenal dari televisi tua di warung Pak Karto. Gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, orang-orang yang sibuk dan tak saling mengenal. Apa yang menungguku di sana? Bisiknya dalam hati. Dia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam kegelapan kelopak matanya, dia justru melihat bayangan Tante Suni yang tersenyum sinis, seolah mengatakan, "Kau akan kembali dengan kaki dan tangan hampa, lalu merangkak meminta ampun padaku." Bayangan itu membuatnya membuka mata kembali. Dia mengepalkan tangan. "Tidak," gumamnya lirih namun penuh keyakinan. "Aku tidak akan kembali sebelum aku menjadi seseorang. Dan ketika aku kembali, itu akan atas syaratku sendiri." Bus melaju kencang, meninggalkan kabut pagi dan desa kecil itu jauh di belakang. Di hadapannya, jalan raya aspal yang panjang dan lurus seolah menuju ke ujung cakrawala. Rizal tidak tahu apa yang akan dia temui di ujung jalan itu. Tapi satu hal yang dia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga kemungkinan. Dia adalah seekor burung yang akhirnya memberanikan diri terbang meninggalkan sarangnya yang rusak, menuju langit luas yang mungkin penuh badai, namun juga mungkin menyimpan matahari. Dan di sudut hatinya, terselip sebuah doa kecil. Semoga di kota besar itu, dia tak hanya sekadar bertahan hidup, tapi juga menemukan ruang untuk bernapas, bermimpi, dan akhirnya, membuktikan bahwa akar yang kuat dari seorang pemuda miskin yatim piatu bisa tumbuh di tanah manapun, bahkan di beton keras sekalipun. Jakarta menyambut Rizal bukan dengan senyuman, melainkan dengan sebuah tamparan keras di wajahnya. Begitu turun dari bus di terminal Kampung Rambutan, ia langsung disergap oleh lautan manusia yang bergerak tak karuan, teriakan calo tiket, asap knalpot pekat, dan bau campuran keringat, sampah, serta makanan kaki lima yang menggantung di udara lembab. Kos murah. Dek, butuh tempat menginap. Seorang pria berbadan tambun menyergapnya, menarik lengan Rizal. Rizal, yang masih pusing dan linglung, hampir saja terpancing. Tapi ingatannya pada nasihat Bu Darmi membekas. Jangan mudah percaya. "Enggak, Mas. Terima kasih," katanya sambil melepaskan tangannya dengan sopan dan berjalan cepat menghilang di kerumunan. Dengan sisa uang Bu Darmi dan tabungannya, ia naik angkot berdesak-desakan selama 1 jam, menuju daerah pinggiran di bilangan Ciputat yang direkomendasikan oleh sopir bus tadi sebagai tempat kos murah. "Cari yang namanya Gang Buntu, Dek. Banyak kosan buruh dan cleaning service di sana," kata sopir itu. Gang Buntu benar-benar sesuai namanya. Sebuah lorong sempit dengan jalanan bebatuan yang licin oleh air comberan. Di kanan kirinya, berderet rumah petak bertingkat 2 dengan terali besi berkarat. Suara televisi, tangisan anak, dan obrolan ibu-ibu memenuhi udara. Aromanya, aroma khas permukiman padat, aroma masakan, bau selokan, dan aroma deterjen murah. Setelah bertanya-tanya, Rizal mendapat kamar kos di lantai 2 sebuah rumah petak. Kamarnya berukuran 2x3 meter, hanya cukup untuk sebuah dipan lipat dari besi, sebuah meja kayu kecil yang sudah lapuk, dan sebuah gantungan pakaian dari pipa paralon. Ventilasinya hanya berupa lubang kecil di dinding yang menghadap ke dinding rumah tetangga. Harganya 300.000 sebulan, belum termasuk listrik dan air. Ia membayar 2 bulan di muka, dan uang di kantongnya langsung menipis drastis. Keesokan harinya, sebelum fajar, Rizal sudah berjalan kaki ke pasar induk terdekat. Disinilah ia mendapatkan pekerjaan pertamanya, kuli angkut. Tugasnya sederhana, memindahkan karung-karung berisi beras, gula, bawang, atau buah-buahan dari truk lapak para pedagang. Upahnya dibayar per karung, dan karung-karung itu beratnya bisa mencapai 50-70 kg. Hari pertama adalah neraka. Otot-ototnya yang sudah terbiasa mencangkul di sawah ternyata tak sebanding dengan beban karung beras yang harus ia angkat dan pikul sejauh puluhan meter. Bahunya terasa seperti terkoyak. Punggungnya berdenyut-denyut sakit. Keringatnya bercucuran, bercampur debu dan sekam padi. Di tengah terik siang, ia hampir pingsan. Tapi ia ingat kata-katanya sendiri. Tekadnya untuk tidak kembali ke Sukamaju dengan tangan hampa. Ia gigit bibirnya dan terus bekerja. "Hei, baru ya?" tanya seorang pria parubaya berkulit legam yang juga bekerja sebagai kuli. "Namanya Bang Ucok." "Iya, Bang."
Jawab Rizal sambil mengusap keringat. Pelan-pelan aja, jangan dipaksain. Nanti sakit. Minum ini. Bang Ucok memberikan sebotol air mineral dingin yang dibelinya dari pedagang es. Rasa kebaikan kecil di tengah kerasnya kota itu seperti embun di padang pasir. Dari pukul 4 pagi hingga siang, Rizal bekerja di pasar. Sorenya, ia masih punya tenaga untuk mencari kerja paruh waktu. Setelah bertanya ke beberapa tempat, ia diterima sebagai cleaner di sebuah gedung perkantoran megah di kawasan Sudirman. Jadwalnya malam, pukul 18 hingga pukul 22. Ia membersihkan toilet, lantai, kaca, dan mengangkat sampah. Meski lelah, ia bersyukur. Pekerjaan ini memberinya pendapatan tetap, meski kecil, dan lingkungan yang berbeda, bersih, ber-AC, dan teratur. Pertama kali ia masuk lobi gedung berlantai 30 itu, ia terpana. Marmer mengilap, lampu kristal berkilauan, orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi dan membawa laptop mahal. Dunia yang sangat jauh dari gang buntu dan pasar induk. Saat ia membersihkan kaca, ia melihat bayangannya sendiri. Seorang pemuda dengan baju kaos lusuh, celana jeans sobek di lutut, dan sepatu kets yang sudah usang. Rasa minder yang dalam menyergapnya. Tapi ia cepat-cepat mengusir perasaan itu. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk dilihat, bisiknya pada diri sendiri. Kehidupan di kota adalah perhitungan matematika yang ketat. Setiap rupiah diperhitungkan. Setelah bayar kos, listrik, air, dan beli makan, hampir tak ada sisa. Makanannya nasi bungkus dengan lauk tempe atau telur, kadang hanya mie instan. Buku-bukunya ia letakkan di bawah bantal, tak sempat ia sentuh karena kelelahan yang luar biasa. Malam-malam, di kamar kosnya yang pengap, ia sering terbangun oleh derit kasur besi atau suara berisik tetangga. Saat-saat seperti itulah kerinduan pada kesunyian sawah dan kicau jangkrik di Sukamaju menghantamnya paling keras. Kadang, air mata mengalir di pelipisnya, diam-diam. Tapi ada hal-hal kecil yang memberinya kekuatan. Seperti Bang Ucok di pasar yang mengajaknya makan siang bersama, atau Pak Soleh, supervisor cleaning service di gedung, yang suatu kali memberinya nasi kotak sisa rapat. Makan, Rizal, masih hangat. Daripada dibuang, kata Pak Soleh dengan nada bersahabat. Dan ada satu ritual yang tak pernah ia lewatkan. Setiap akhir pekan, jika tidak bekerja lembur, ia akan pergi ke perpustakaan umum. Di sanalah ia bisa duduk di ruangan ber-AC, membaca buku-buku tanpa harus membeli, dan untuk beberapa jam, melupakan beratnya kehidupan. Ia membaca tentang manajemen keuangan, tentang kopi, sebuah minuman yang mulai ia sukai, dan tentang kisah-kisah orang yang berhasil meraih mimpi dari nol. 5 bulan berlalu dengan pola yang hampir sama. Rizal mulai terbiasa dengan irama kota yang keras. Badannya semakin berotot dan terbiasa dengan pekerjaan kasar. Tapi di balik rutinitas itu, sebuah keinginan mulai tumbuh. Ia tak ingin selamanya menjadi kuli angkut atau cleaner. Ia ingin punya sesuatu yang ia bangun sendiri. Ide tentang kedai kopi kecil mulai mengambang di pikirannya, terinspirasi dari buku-buku yang ia baca dan kenangan akan biji kopi robusta yang ditanam di lereng dekat Sukamaju. Namun, modal adalah mimpi yang masih jauh. Untuk saat ini, ia harus bertahan. Dan bertahan berarti melalui hari ini, lalu besok, dan lusa. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan lantai marmer di lobi gedung kantornya, ia melihat seorang wanita cantik dengan setelan jas wanita yang elegan berjalan cepat sambil memandangi ponselnya. Dari arah berlawanan, seorang office boy mendorong troli dokumen yang sangat tinggi, menghalangi pandangan. Insting Rizal bekerja cepat. Ia melihat troli itu akan menabrak wanita itu. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke depan, menarik lengan wanita itu dengan kuat, menyelamatkannya dari benturan. "Hati-hati, Non," katanya, dengan napas sedikit tersengal. Wanita itu, Melda, terkesiap. Tatapannya naik dari ponselnya, bertemu dengan sorot mata Rizal yang penuh perhatian dan sedikit khawatir. Dalam sepersekian detik itu, di tengah hiruk-pikuk lobi, di antara orang-orang yang sibuk dengan urusannya sendiri, sebuah percikan tertangkap. Sebuah ketulusan yang langka. "Terima kasih. Saya Melda," ujarnya, masih sedikit terengah. "Rizal." "Sama-sama," jawabnya, lalu dengan sigap kembali ke pekerjaannya, mengambil lap dan mengepel lantai di sekitarnya, seolah tak ada yang terjadi.
Tapi bagi Melda, sesuatu telah terjadi. Tatapan mata lelaki berseragam cleaning service itu, jernih, tegas, tanpa sedikit pun rasa ingin diakui atau pamer, terbakar di benaknya. Ia melihat Rizal tidak memandang rendah pekerjaannya. Ia melihat Rizal melakukan apa yang harus dilakukan, lalu pergi. Sebuah sikap yang sangat kontras dengan lingkungan penuh kalkulasi yang ia jalani sehari-hari. Sementara itu, di ujung lain kota, di kamar kosnya yang sempit, Rizal sama sekali tidak memikirkan pertemuan singkat itu. Pikirannya penuh dengan perhitungan upah Ming ini, tagihan listrik, dan apakah ia cukup kuat untuk besok. Pertemuan dengan Melda hanyalah sebuah insiden kecil dalam lautan rutinitasnya yang berat. Namun, roda takdir telah mulai berputar. Di kota yang menggilas ini, di mana jutaan orang berlalu lalang tanpa saling mengenal, sebuah benih telah tertanam. Benih yang suatu hari nanti akan tumbuh, merobek beton keras kehidupan mereka berdua, dan mengubah segalanya. Tapi untuk saat ini, Rizal hanya harus bertahan. 1 hari lagi, dan lagi. Pertemuan singkat di lobi itu membekas lebih dalam pada Melda daripada yang ia kira. Selama 3 hari berturut-turut, bayangan sorot mata jernih Rizal muncul di benaknya saat ia sedang rapat membahas angka-angka keuangan, atau saat makan malam bisnis yang penuh basa-basi. Ada sesuatu yang asing, yang otentik, dalam sikap pria itu. Dia menyelamatkannya tanpa ragu, lalu pergi tanpa mengharapkan apapun, bahkan tanpa sekadar tersenyum mencoba menarik perhatian lebih jauh. Di dunianya, setiap kebaikan biasanya datang dengan agenda terselubung. Pada hari keempat, Melda sengaja datang lebih awal ke kantor. Ia berdiri di dekat area pantry lantai dasar, tempat para staf kebersihan biasanya mengambil peralatan sebelum memulai shift. Dari balik sudut dinding marmer, ia melihat Rizal datang tepat waktu, seragam biru tua yang sudah dicuci bersih namun mulai pudar, tas kecil di pundaknya. Dia menyapa Pak Soleh, supervisornya, dengan anggukan hormat, lalu mengambil ember dan pel. Melda memperhatikan caranya bekerja, teratur, teliti, tidak terburu-buru namun efisien. Saat membersihkan kaca, dia tidak asal menyemprot dan mengelap, tetapi memeriksa sidik jari dan noda membandel dengan cermat. Ada sebuah kebanggaan diam-diam dalam pekerjaan sederhana itu yang membuat Melda terpana. Ayahnya, Pak Hendrawan, selalu berkata, cara seseorang melakukan pekerjaan paling rendahan mencerminkan karakternya yang sebenarnya. Keingintahuan Melda memuncak. Saat jam istirahat siang, ia tersesat ke tangga darurat di lantai 3, area yang sepi dan sering digunakan para cleaning service untuk beristirahat. Dan benar, di sana duduk Rizal, membuka bungkusan nasi dari daun pisang, dan di sampingnya ada sebuah buku yang terbuka. Lagi istirahat? Sapa Melda, berusaha terdengar biasa. Rizal menoleh, sedikit terkejut. Iya, Non. Maaf, apakah ini area terlarang? Tanyanya, siap-siap berdiri dan pergi. Tidak sama sekali, jawab Melda cepat, tersenyum. Saya cuma penasaran dengan buku yang kamu baca. Ia menunjuk buku di samping Rizal, The Psychology of Money, karya Morgan Housel, versi terjemahan dengan sampul yang sudah lusuh. Rizal tampak sedikit malu, menutup buku itu. Cuma bacaan ringan, Non. Buat ngisi waktu. Itu buku bagus, ujar Melda, duduk di anak tangga 2 tingkat di atas Rizal, menjaga jarak yang sopan. Tentang bagaimana hubungan orang dengan uang lebih banyak dipengaruhi emosi dan pengalaman pribadi daripada logika matematika. Ya. Rizal mengangguk. Matanya berbinar. Betul, Non. Di sini misalnya. Dia membuka halaman tertentu, menunjukkan sebuah paragraf yang ia garis bawahi dengan pensil. Tentang bagaimana kebebasan adalah kemampuan untuk mengendalikan waktu kita sendiri, yang seringkali lebih berharga daripada kekayaan material yang mencolok. Ucapannya lancar, pemahamannya tajam. Melda terkesiap. Ini bukan obrolan biasa dengan seorang cleaning service. Kamu sering baca buku seperti ini? Kapan saja sempat, Non. Dulu di desa saya juga koleksi beberapa buku bekas. Di sini, saya langganan perpustakaan. Buku adalah jendela lain, jawab Rizal sederhana. Percakapan pun mengalir. Melda, yang biasanya sangat menjaga jarak, merasa nyaman. Ia bertanya tentang asal Rizal,
Dan Rizal bercerita tentang Sukamaju, tentang sawah dan pohon beringin, tentang mimpi punya usaha sendiri, tanpa menyebut Tante Suni secara detail. Ia bercerita dengan rendah hati, tanpa mengasihani diri. "Saya kagum," ucap Melda tulus. "Banyak orang di posisimu mungkin akan mengeluh. Tapi kamu malah berusaha belajar dan punya rencana. Keluh kesah tidak akan mengisi perut, Non," jawab Rizal dengan senyum tipis. "Dan saya percaya setiap orang punya jalannya sendiri. Saya hanya berusaha menjalani jalan saya sebaik mungkin." Sebelum percakapan berlanjut, walkie-talkie di pinggang Rizal berbunyi. Panggilan dari Pak Soleh. "Maaf, Non, saya harus kembali bekerja," ucap Rizal, berdiri dan merapikan bekas makannya. "Iya, tentu. Terima kasih untuk obrolannya, Rizal," kata Melda, menyebut namanya dengan sengaja. "Sama-sama, Non Melda," balas Rizal, lalu bergegas turun tangga. Melda tetap duduk di tangga darurat yang sunyi itu lama setelah Rizal pergi. Ada perasaan hangat yang aneh. Di tengah dunia yang penuh dengan transaksi dan negosiasi, pertemuan ini terasa manusiawi. Tapi di sisi lain, logikanya berteriak. "Apa yang kau lakukan, Melda? Mengobrol akrab dengan cleaning service? Apa ayah akan setuju? Apa ini tidak berisiko?" Namun, hatinya membisikkan sesuatu yang lain. Dia berbeda. Sementara itu, di tempat lain, Faisal, keponakan Tante Suni yang diperintahkan untuk memata-matai Rizal, sedang mengamati dari jauh. Dengan ponselnya, ia memotret diam-diam dari balik kafe di seberang jalan saat Rizal pulang kerja dan masuk ke gang buntu. Ia mengirim foto-foto itu ke Tante Suni, dengan caption, "Masih jadi kuli. Tinggal di slum area. Hidup susah." Balasan dari Tante Suni singkat, "Bagus. Biar dia merasakan. Tapi tetap awasi. Jangan sampai dia dapat cara cepat kaya." Faisal mengangguk puas. Namun, beberapa hari kemudian, saat ia kembali memata-matai di sekitar gedung kantor, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Dari kejauhan, ia melihat Rizal sedang berbicara, dan tersenyum, dengan seorang wanita muda yang sangat cantik dan modis, keluar dari sebuah mobil Mercedes hitam. Wanita itu bukan sembarang orang. Faisal, yang juga mengikuti gosip selebriti dan orang kota, mengenalinya. Itu Melda Hendrawan, putri dari konglomerat terkenal. Jantung Faisal berdebar kencang. Ini informasi besar. Ia segera mengambil beberapa foto dari balik pilar, lalu mengirimkannya ke Tante Suni dengan pesan panik. "Tante, Rizal kenalan sama anak orang kaya. Putri CEO. Apa yang harus kita lakukan?" Di Sukamaju, Tante Suni menerima pesan dan foto itu. Wajahnya yang biasanya dingin berkerut marah. Matanya menyipit melihat foto Rizal dan Melda yang tampak akrab. Rasa cemburu buta dan kekhawatiran akan rencana balas dendamnya yang bisa buyar menyergapnya. "Lakukan apa saja agar hubungan itu putus," balasnya, singkat dan penuh amarah. "Ingatkan dia siapa dirinya. Dan siapkan, aku mungkin harus turun tangan langsung." Angin permusuhan mulai berhembus lagi, kali ini dari desa ke kota, mengancam benih persahabatan baru yang mulai tumbuh di antara beton dan kaca gedung pencakar langit. Rizal, yang baru saja menemukan secercah cahaya dalam kehidupannya yang keras, sama sekali tidak menyadari bahwa badai lama sedang bersiap untuk menyapunya sekali lagi. Rasa penasaran Melda terhadap Rizal berkembang menjadi sebuah obsesi kecil yang sulit dijelaskan. Di tengah rutinitasnya sebagai direktur muda di perusahaan ayahnya, yang dipenuhi dengan meeting, analisis laporan keuangan, dan pergaulan dengan kalangan elit, sosok Rizal hadir seperti seteguk air pegunungan di padang pasir, jernih, murni, dan menyegarkan. Beberapa hari setelah percakapan di tangga darurat, Melda menemui Pak Soleh, supervisor cleaning service. Dengan hati-hati, ia bertanya tentang Rizal yang bekerja shift malam. "Oh, Rizal." Pak Soleh mengangguk. Wajahnya berkerut dalam senyum. "Anak muda yang baik dan rajin itu, Bu. Jarang ada yang seperti dia. Selalu tepat waktu, pekerjaannya bersih, dan sopan. Kalau ada yang perlu dikerjakan lebih, dia tidak pernah mengeluh." "Apakah dia punya masalah? Terlihat kesulitan?" tanya Melda, berusaha terdengar sekadar peduli sebagai bagian dari manajemen.
Pak Soleh menghela napas. Sebagai buruh harian, hidupnya pasti tidak mudah, Bu. Tapi dia tidak pernah membawa masalahnya ke sini. Saya dengar dia kerja pagi di pasar juga sebagai kuli angkut. Badannya kuat, tapi pasti lelah. Ada nada hormat dalam suara Pak Soleh. Dia juga berbeda. Sering baca buku saat istirahat. Bukan buku sembarangan, tapi buku-buku berat tentang usaha dan ekonomi. Informasi itu mengukir kesan lebih dalam di benak Melda. Pekerja keras, mandiri, berintegritas, cerdas, kualitas-kualitas yang justru langka di antara para lelaki yang biasa mengelilinginya, yang lebih sering mengandalkan nama besar keluarga atau kemampuan membual. Melda mulai membuat kebetulan-kebetulan kecil. Saat ia tahu Rizal sedang bertugas membersihkan area eksekutif lounge di lantai 20, ia akan lupa dokumen di sana dan datang mengambilnya. Ia memperhatikan bagaimana Rizal membersihkan meja kayu mahoni dengan cairan khusus dan kain mikrofiber dengan gerakan yang hampir penuh penghormatan pada benda tersebut, bukan sekadar menyapu debu. "Kamu seperti merawat benda berharga," komentar Melda suatu kali. "Setiap benda, seperti setiap orang, pantas diperlakukan dengan baik, Non," jawab Rizal tanpa menoleh, fokus pada pekerjaannya. "Apalagi yang dipercayakan pada kita untuk dirawat." Jawaban filosofis sederhana itu membuat Melda terdiam. Di keluarganya, barang mahal adalah hal biasa, bahkan sering diabaikan. Tapi bagi Rizal, merawat adalah sebuah tanggung jawab moral. Puncak rasa penasarannya adalah ketika ia mengikuti Rizal secara diam-diam, tentu dengan menjaga jarak dan etika, setelah jam kerja. Ia melihat Rizal tidak langsung pulang, tetapi berbelok ke sebuah taman kota kecil di dekat gedung. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan, Rizal duduk di bangku, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan pensil. Ia bukan membaca, tetapi menggambar. Dari kejauhan, Melda melihat goresan-goresan pensil di buku itu, sketsa desain interior sederhana sebuah kedai kecil, dengan perhitungan-perhitungan ukuran di pinggirnya. Rizal sedang merancang mimpinya. Saat itulah Melda menyadari, ini bukan sekadar pemuda miskin yang bertahan hidup. Ini adalah seorang visioner yang sedang menyusun strategi pelan-pelan dari nol. Sementara itu, di sudut lain kota, tekanan dari masa lalu Rizal mulai berwujud. Faisal, yang diperintah Tante Suni untuk mengingatkan Rizal, akhirnya menemukan cara. Ia tahu Rizal bekerja sebagai kuli angkut di pasar induk Kramat Jati. Suatu pagi buta, ketika Rizal baru saja memikul karung ke-30-nya, Faisal menghampiri. "Rizal, lama tak jumpa," sapa Faisal dengan senyum palsu, menghalangi jalan Rizal. Rizal mengenali sepupu jauhnya ini. Wajahnya berkerut. "Faisal, apa kabar?" "Kabarnya? Tante Suni kirim salam," ujar Faisal, menepuk bahu Rizal yang berkeringat. "Dia prihatin mendengar kamu hidup susah begini di kota. Dia bilang, kalau butuh, kamu bisa pulang. Pintu rumahnya masih terbuka. Tapi..." Faisal menurunkan suaranya. Dia juga pesan, "Jangan coba-coba macam-macam sama cewek orang kaya, apalagi yang levelnya anak CEO gitu. Itu cuma akan mempermalukan kamu sendiri, dan, yang paling parah, mempermalukan desa kita. Orang kota akan bilang, lihat itu anak desa kurang ajar, mau menggapai bintang." Panas menyebar di dada Rizal. Pesan itu jelas, ancaman dan perendahan. "Saya tidak mengganggu siapa-siapa, Faisal. Saya hanya berteman dengan siapapun yang baik pada saya." "Berteman?" Faisal terkekeh sinis. "Kamu pikir dia melihatmu sebagai teman? Dia cuma sedang iseng, Rizal. Bosan dengan kehidupan mewah, lalu mencari mainan baru yang eksotis, yaitu kamu, si miskin yang idealis. Nanti kalau dia sudah bosan, kamu akan dibuang. Dan saat itulah kamu akan sadar, Tante Suni adalah satu-satunya orang yang benar-benar mau menolongmu." Rizal menarik napas dalam. "Sampaikan terima kasih pada Tante Suni untuk perhatiannya. Tapi hidup saya adalah urusan saya." Dia mengangkat karungnya lagi dan berjalan meninggalkan Faisal yang terpana. Tapi racun kata-kata Faisal itu bekerja. Sepanjang hari, bisikan itu bergema di kepalanya. Dia cuma sedang iseng mainan baru yang eksotis.
Apakah benar? Apakah pertemanannya dengan Melda hanya ilusi? Keraguan yang lama terkubur mulai muncul. Malam itu, saat bertugas membersihkan koridor lantai eksekutif, Melda menemukannya. Wajah Rizal tampak lebih muram dari biasa. Ada masalah, Rizal? Tanyanya, berhenti di dekatnya. Rizal menggeleng. Tidak, Non. Hanya sedikit lelah. Jangan berbohong, ujar Melda lembut. Kita berteman, kan? Kamu bisa cerita. Dorongan tulus Melda meluluhkan tembok Rizal. Dengan suara lirih, ia bercerita tentang Faisal dan pesan dari Tante Suni. Tentang keraguannya apakah pertemanan mereka hanya berdasarkan rasa ingin tahu sesaat dari Melda. Melda mendengarkan dengan serius. Setelah Rizal selesai, dia menghela napas. Rizal, di dunia saya dikelilingi oleh orang-orang yang ingin sesuatu dari saya, koneksi ayah, uang, atau status. Mereka semua memakai topeng kesopanan dan ketertarikan palsu. Dia menatap mata Rizal. Ketika kamu menyelamatkan saya di lobi, kamu tidak tahu siapa saya. Kamu hanya melihat seorang manusia yang hampir tertabrak. Dan setiap kali kita bicara, kamu melihat saya sebagai Melda, bukan sebagai anak CEO. Kamu bahkan tidak pernah bertanya tentang perusahaan ayah saya atau hidup glamor saya. Kamu bertanya tentang buku, tentang ide, tentang mimpi. Itu sangat berharga bagi saya. Rizal terdiam, meresapi kata-kata itu. Jadi, tolong jangan dengarkan orang yang ingin memisahkan kita dengan racun keraguan. Lanjut Melda, suaranya tegas. Persahabatan kita nyata. Dan saya yang memutuskan siapa teman saya, bukan desas-desus atau seorang janda di desa yang iri. Ucapan Melda yang langsung dan tanpa tedeng aling-aling itu membersihkan kabut keraguan di hati Rizal. Dia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya sejak bertemu Faisal. Terima kasih, Non Melda. Dan sudah waktunya kamu memanggil saya hanya Melda, katanya, tersenyum balik. Non itu terdengar terlalu jauh. Percakapan itu menjadi titik balik. Rintangan dari luar justru memperkuat ikatan mereka. Melda tidak lagi sekadar penasaran. Dia sekarang tulus peduli. Dan Rizal mulai membuka diri, mempercayai bahwa di kota besar yang dingin ini, ada sebuah kehangatan yang otentik. Namun, jauh di Sukamaju, Tante Suni menerima laporan Faisal bahwa peringatannya tidak berhasil. Matanya yang tajam berbinar dengan amarah dan tekad baru. Rupanya, ancaman halus tidak cukup. Jika Rizal tidak mau kembali dengan sukarela, atau jika hubungannya dengan si perempuan kota itu menjadi ancaman bagi harga dirinya, maka dia harus mengambil langkah lebih drastis. Aku akan urus sendiri, gumamnya, menatap foto Rizal dan Melda yang samar-samar di layar ponselnya. Kau pikir bisa lepas dari aku, Rizal? Kau salah besar. Di kota, benih persahabatan telah tumbuh menjadi tunas yang kuat. Tapi badai dari desa sedang bergerak, membawa angin purba kebencian dan keinginan untuk menguasai. Dan kedua kekuatan itu akan segera bertabrakan, menguji kekuatan akar keyakinan Rizal dan ketulusan hati Melda. Persahabatan antara Rizal dan Melda berkembang di ruang-ruang antar waktu dan di celah-celah kesibukan mereka. Menjadi sebuah ritual diam-diam yang memberi warna pada rutinitas mereka yang masing-masing monoton. Bagi Rizal, Melda adalah jendela yang memberinya perspektif baru tentang dunia yang lebih luas, tanpa mengurangi tekadnya untuk berjuang dari bawah. Bagi Melda, Rizal adalah cermin yang memantulkan kembali nilai-nilai autentik yang nyaris hilang dalam hidupnya yang serba artifisial. Seringkali, mereka bertemu di perpustakaan umum pada akhir pekan. Awalnya tidak disengaja, lalu menjadi sebuah janji tak terucap. Mereka akan duduk di meja yang sama, masing-masing dengan buku pilihannya. Rizal biasanya membaca tentang kewirausahaan, manajemen keuangan mikro, atau budidaya kopi. Melda, yang biasanya membaca jurnal bisnis internasional, mulai tertarik pada sastra dan filsafat populer, genre yang sering dibicarakan Rizal. Kamu tahu, di antara semua teori ekonomi ini, kata Rizal suatu sore, menunjuk buku tebal tentang pemasaran, kadang aku merasa intinya sederhana, berikan nilai lebih, jujur, dan perlakukan pelanggan seperti manusia, bukan angka. Melda tersenyum.
Itu prinsip yang ayah saya pegang dulu saat memulai usaha. Sekarang, di rapat direksi, yang dibahas hanya ROI, market share, dan kompetitor analisis. Nilai-nilai dasar itu hilang. Tapi kamu bisa membawanya kembali, kata Rizal, menatapnya. Kamu punya posisi untuk itu. Komentar itu menghentak Melda. Selama ini, ia merasa seperti boneka yang menjalankan warisan ayahnya. Tapi Rizal melihat potensi agensinya, kemampuannya untuk membuat perubahan. Di sisi lain, Melda mulai mengambil peran aktif dalam membantu Rizal tanpa membuatnya merasa dikasihani. Suatu hari, ia, kebetulan, membawa brosur tentang program kredit usaha rakyat, KUR, dari bank pemerintah yang memiliki syarat ringan. Ini mungkin cocok untuk rencanamu membuka kedai kopi, ujar Melda, menyodorkan brosur itu seolah-olah baru mendapatkannya. Aku baca, bunganya rendah dan ada masa tenggang. Rizal memeriksa brosur dengan mata berbinar. Ini adalah potongan puzzle yang ia cari. Ini sangat membantu, Melda. Terima kasih. Ia segera membuat catatan tentang persyaratan yang dibutuhkan. Melda juga memperkenalkan Rizal pada dunia kopi specialty. Ia membawanya ke sebuah coffee shop kecil milik temannya, tempat Rizal bisa mencicipi berbagai jenis single origin dan belajar tentang metode seduh dari seorang barista senior. Rizal, dengan latar belakangnya di desa penghasil kopi Robusta, terpukau. Kami punya biji kopi yang bagus di Sukamaju, tapi cara pengolahannya masih tradisional. Rasanya bisa jauh lebih baik, ujarnya dengan semangat. Kenapa tidak kamu yang membawa kopi Sukamaju ke level berikutnya? Tantang Melda. Dari biji ke cangkir. Kamu kenal petaninya. Kamu bisa memastikan kualitas dari hulu. Ide itu seperti percikan api. Rizal mulai membuat proposal sederhana bukan hanya untuk kedai kopi, tetapi untuk sebuah usaha mikro yang terintegrasi, membeli biji kopi langsung dari petani Sukamaju, mengolahnya dengan metode yang lebih baik, dan menjualnya baik secara online maupun di kedai kecil. Melda membantunya merapikan proposal, mengajarkan bagaimana membuat proyeksi keuangan yang realistis. Namun, persahabatan mereka tidak luput dari pengawasan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bangku taman membahas proposal, seorang pria dengan kamera telefoto dari dalam mobil mengambil beberapa foto dari kejauhan. Faisal, yang semakin frustrasi karena tidak berhasil mengusik Rizal, memutuskan untuk mengumpulkan bukti yang lebih konkret untuk Tante Suni. Foto-foto itu menunjukkan Rizal dan Melda duduk dekat, tertawa. Melda terkadang menyentuh lengan Rizal untuk menekankan suatu poin. Bagi yang tak tahu konteks, foto-foto itu terlihat intim. Faisal mengirimkannya dengan pesan, "Lihat, Tante, mereka semakin dekat." Si Rizal benar-benar memanfaatkan situasi. Tante Suni, yang melihat foto-foto itu di rumah megahnya di Sukamaju, mendidih. Rasa cemburu dan kemarahan yang tak terbendung memenuhi dadanya. Ini bukan lagi tentang mengajari Rizal pelajaran. Ini menjadi pertaruhan harga diri. Seorang janda terkaya di desa ditolak, sementara si yatim miskin itu justru dekat dengan gadis kaya dan cantik dari kota. Itu adalah penghinaan langsung. Dia menelepon Faisal, cari tahu tentang perempuan itu, keluarganya, bisnisnya, semuanya. Di sisi lain, tekanan juga datang dari lingkungan Melda. Suatu hari, sepupu Melda, Kevin, yang juga bekerja di perusahaan, melihat Melda dan Rizal sedang makan siang di kantin sederhana di lantai dasar. Kevin, yang sombong dan selalu ingin melindungi kelas keluarganya, langsung menghampiri. "Mel, apa yang kau lakukan di sini dengan cleaning service?" Tanyanya dengan nada merendahkan, memandangi seragam Rizal. Melda langsung naik pitam. "Dia temanku, Kevin. Dan dia punya nama, Rizal." Kevin menyeringai. "Teman? Jangan bercanda, Mel. Orang seperti dia hanya mencari keuntungan dari orang seperti kita. Dia pasti tahu siapa ayahmu." Rizal, yang duduk dengan tenang, akhirnya berbicara. "Maaf, Mas. Saya berteman dengan Melda karena kami memiliki minat yang sama pada buku dan usaha kecil. Saya tidak pernah meminta atau membahas tentang latar belakang keluarganya." Kevin tertawa sinis. "Oh, tentu. Dan kau pikir aku percaya itu? Dengarlah, kawan.
Katanya dengan sengaja menekankan kata itu. Jaga jarak. Kau tidak termasuk di lingkaran kami. Kevin, cukup, bentak Melda, berdiri. Lingkaran pertemanan saya adalah urusan saya. Sekarang, pergi. Setelah Kevin pergi dengan wajah merah padam, Melda meminta maaf pada Rizal. Aku minta maaf untuk sikapnya. Dia itu terkekang oleh status. Rizal mengangguk. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Tapi terima kasih sudah membelaku. Insiden itu justru semakin memperkuat tekad Melda. Dia melihat dengan jelas bagaimana prasangka dan kesombongan kelas merusak nilai-nilai kemanusiaan. Rizal, di tengah segala kekurangannya, justru menunjukkan keteguhan dan martabat yang tidak tergoyahkan. Malam itu, di kamar kosnya, Rizal memandangi proposal usaha kopinya yang hampir selesai. Di satu sisi, ada harapan besar. Di sisi lain, ada bayangan panjang Tante Suni dan ejekan orang seperti Kevin. Tapi kemudian ia teringat kata-kata Melda, kamu punya kekuatan dari dalam yang tidak dimiliki banyak orang. Itu yang membuatmu istimewa. Dia mengambil buku catatannya, menulis di halaman terakhir, aku mungkin tidak punya harta, keturunan, atau koneksi. Tapi aku punya keyakinan, kerja keras, dan seorang teman sejati yang mempercayaiku. Itu cukup untuk memulai. Bahkan, itu lebih dari cukup. Persahabatan yang tak terduga ini telah menjadi fondasi baru bagi Rizal. Bukan hanya penyemangat, tetapi juga menjadi jembatan yang membawanya selangkah lebih dekat pada mimpinya. Dan bagi Melda, persahabatan ini adalah sebuah pencerahan, pengingat bahwa di balik semua gemerlap materi, ada nilai-nilai yang lebih abadi, ketulusan, respek, dan keberanian untuk melampaui batas-batas yang dibuat masyarakat. Meski demikian, awan gelap mulai mengumpul di Cakrawala. Tante Suni yang murka sedang merencanakan gerakan. Dan Kevin yang tersinggung mungkin akan membocorkan skandal ini pada ayah Melda. Persahabatan mereka yang indah dan murni akan segera diuji oleh badai dari dua dunia yang berbeda, yang sama-sama tidak rela melihat mereka bersama. Kabut pagi masih menyelimuti gang buntu ketika Rizal keluar dari kosan untuk berangkat ke pasar. Udara lembab menusuk tulang, tetapi yang lebih menusuk adalah firasat ganjil di hatinya. Sejak pertemuan dengan Faisal, ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya. Suatu kali, ia melihat bayangan seseorang cepat-cepat menghilang di sudut jalan. Kali lain, ia merasa ada yang memotretnya dari balik kaca mobil yang gelap. Paranoia? Tapi instingnya yang diasah oleh kehidupan penuh kehati-hatian di desa mengatakan lain. Di pasar induk Ramat Jati, saat ia sedang mengistirahatkan badan yang pegal dengan segelas teh manis panas, ponsel bututnya berdering. Nomor tak dikenal. Hatinya berdebar. Halo? Sambutnya dengan waspada. Rizal. Suara di seberang sana dingin, familiar, dan membuat darahnya membeku. Tante Suni. Senang sekali akhirnya bisa bicara langsung denganmu. Rizal menegakkan punggungnya. Tante Suni, ada perlu apa? Oh, sekadar mengecek keadaan anak desa yang merantau. Suaranya manis, terlalu manis hingga terasa seperti racun. Sudah 5 bulan, ya? Masih bertahan sebagai kuli angkut dan cleaning service? Kaki dan tanganmu pasti sudah kapalan semua. Kepalamu yang keras itu, belum juga lunak. Rizal menahan napas. Saya baik-baik saja, Tante. Hidup memang keras, tapi saya belajar. Belajar? Tante Suni terkekeh. Suaranya seperti logam beradu. Yang aku dengar, kamu malah belajar hal yang salah. Bergaul dengan perempuan yang bukan dunianya. Melda Hendrawan, ya? Putri dari Hendrawan Group. Namanya disebut dengan tekanan penuh makna. Rizal diam. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana dia tahu? Faisal, tentu saja. Kamu pinter, Rizal. Menolak tawaran emas dari janda di desa, lalu malah mengincar putri mahkota konglomerat di kota. Ambisimu tinggi sekali. Tapi, nak, suaranya tiba-tiba rendah dan berbahaya. Kamu lupa satu hal. Benda yang jatuh dari langit itu biasanya bukan rezeki, tapi batu meteor yang akan menghancurkanmu. Dia hanya teman, Tante, tidak lebih.
bantah Rizal, berusaha tenang. Teman, ledak Tante Suni. Lihat dirimu. Apa yang bisa kamu tawarkan pada seorang Melda Hendrawan sebagai teman? Selain cerita-cerita sedihmu dan wajah tampan yang lambat laun akan rusak oleh kerja kasar? Dia hanya sedang bersenang-senang. Rizal, bosan dengan lelaki kaya yang membosankan, lalu mencari mainan baru dari kalangan bawah. Dan ketika dia bosan, kamu akan dilempar lebih keras daripada karung beras yang kamu angkat. Setiap kata seperti pukulan palu. Rizal menggenggam ponselnya sampai nuklesnya putih. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir, bisik Tante Suni, dingin dan penuh kalkulasi. Pulang ke Sukamaju. Nikahi aku. Semua akan kuampuni. Kamu akan jadi raja kecil di sini. Atau, jedanya dramatis. Aku akan pastikan bahwa persahabatan MU dengan si putri mahkota itu berakhir dengan sangat buruk. Untukmu, dan terutama untuknya. Ancaman itu jelas. Rizal merasa tenggorokannya kering. Apa maksud Tante? Aku punya jaringan, Rizal. Bukan cuma di desa. Bisnis itu seperti jaring laba-laba. Aku tahu orang-orang yang bisa menyebarkan cerita. Bayangkan headline-nya, Putri Hendrawan Group ditemukan berselingkuh dengan cleaning service muda, diduga eksploitasi dan skandal cinta terlarang. Media akan melahapnya. Reputasi keluarganya, perusahaan ayahnya, semua akan tercoreng. Dan siapa yang akan disalahkan? Bukan dia, Rizal, tapi kamu. Si penggoda dari bawah yang berusaha menjerat wanita kaya. Rizal terpana. Kekejian rencana itu membuatnya mual. Tante Suni tidak main-main. Dia siap menghancurkan hidup Melda hanya untuk memenangkan ego dan balas dendamnya. Pikirkan baik-baik, desis Tante Suni sebelum menutup telepon. Waktu kamu tidak banyak. Jangan buat aku melakukan hal yang tidak ingin aku lakukan. Bunyi klik dari ponsel bergema di telinga Rizal seperti petir. Ia duduk terdiam, tehnya sudah dingin, tetapi keringat dingin membasahi keningnya. Ancaman Tante Suni bukan lagi sekadar gertakan. Ia menyebut nama lengkap dan latar belakang Melda dengan akurat. Itu berarti investigasi telah dilakukan. Ia punya kekuatan dan koneksi yang lebih besar dari yang Rizal bayangkan. Sepanjang hari, kerjanya kacau. Ia hampir menjatuhkan karung bawang, dan dimarahi mandor. Pikirannya kacau balau antara ketakutan, kemarahan, dan rasa bersalah yang mendalam. Aku yang membawa masalah ini pada Melda, dia yang polos, hanya ingin berteman, sekarang jadi target keji dari seorang wanita yang sakit hati. Malam itu, di gedung kantor, Melda langsung menyadari ada yang tidak beres. Rizal terlihat muram, mata sayu, dan beberapa kali hampir menabrak pintu kaca. Rizal, kamu sakit? Tanyanya saat mereka bertemu di tangga darurat, tempat biasa mereka. Rizal menggeleng, menghindari tatapannya. Hanya lelah. Jangan bohong padaku, desis Melda, menarik lengannya. Aku bisa melihatnya. Apa yang terjadi? Tekanan dalam diri Rizal akhirnya meledak. Dengan suara bergetar, ia menceritakan telepon dari Tante Suni, ancamannya yang rinci dan keji. Melda mendengarkan, wajahnya perlahan memucat, lalu berubah merah oleh kemarahan. Dia berani? Gumamnya, matanya menyala. Dia pikir dia bisa mengancamku? Mengancam keluargaku dengan gosip murahan? Tapi dia bisa, Melda, kata Rizal putus asa. Dia punya uang, dan uang bisa membeli banyak hal, termasuk media nakal. Aku tidak ingin kamu terluka karena persahabatan dengan orang sepertiku. Mungkin lebih baik kita menjaga jarak untuk sementara. Tidak, bentak Melda, suaranya bergema di tangga yang sunyi. Kita tidak akan mundur oleh ancaman seorang wanita gila seperti itu. Jika kita mundur, dia menang. Dan itu artinya kita mengakui bahwa persahabatan kita adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang bisa dihancurkan oleh gosip. Apakah itu yang kamu percayai? Rizal terdiam. Pertanyaan Melda menyentuh harga dirinya yang terdalam. Kamu mendengar aku, Rizal, lanjut Melda, suaranya kini lebih lembut namun penuh keyakinan. Persahabatan kita benar. Itu murni. Dan kita tidak akan membiarkan siapapun,
terutama dari masa lalu yang toksik, merusaknya. Aku akan mengurus ini. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Rizal khawatir. Aku akan bicara pada ayahku. Mengatakan semuanya. Tentang kamu, tentang ancaman ini. Ayahku mungkin keras, tapi dia benci pemerasan dan ancaman kotor lebih dari apapun. Dia punya sumber daya untuk melindungi kita. Melda memegang bahu Rizal. Tapi yang terpenting, kamu harus tetap kuat. Jangan biarkan dia menggerogoti pikiranmu. Ingat kenapa kamu datang ke sini. Ingat mimpimu. Percakapan itu memberi Rizal sedikit kelegaan, tetapi kecemasan masih menggerogotinya. Bahaya terasa begitu nyata dan dekat. Sementara itu, di Sukamaju, Tante Suni duduk di ruang kerjanya yang mewah, menatap layar laptop. Di depannya terbuka sebuah draft email berisi sketsa, berita sensasional tentang Melda dan Rizal, siap dikirim ke beberapa kenalan di media online yang sering ia dukung secara finansial. Jarinya melayang di atas tombol send. Dia tersenyum puas. Pilihan ada di tanganmu, Rizal. Nikahi aku, atau lihat dunia si putri mahkota itu hancur berkeping-keping. Dan kamu akan jadi pecundang yang sama, baik di desa maupun di kota. Jerat masa lalu telah dilempar, mengencang di leher Rizal, dan ujung talinya kini juga mulai mencekik Melda. Pertempuran tidak lagi terjadi di sawah atau di jalanan kota, tetapi di medan yang lebih berbahaya, reputasi, gengsi, dan kekuasaan. Dan di tengah semua ini, sebuah persahabatan yang tulus diuji, apakah akan bertahan, atau hancur di bawah tekanan dari masa lalu yang gelap dan dendam yang membara? 2 hari setelah telepon ancaman itu, ketegangan bagai kawat baja yang siap putus membelit Rizal. Setiap dering ponsel, setiap langkah kaki di belakangnya, membuatnya tegang. Ia berusaha fokus pada pekerjaan, pada proposal kredit usahanya yang hampir selesai, tetapi bayangan Tante Suni dan niat busuknya terus menghantui. Melda telah menjanjikan akan berbicara dengan ayahnya, Pak Hendrawan, namun ia meminta waktu untuk memilih momen yang tepat. Ayah sedang dalam tekanan karena tender proyek besar. Aku harus menunggu waktu yang tenang, jelasnya. Rizal mengerti, tapi setiap jam penantian terasa seperti siksaan. Pada hari ketiga, badai yang ditakuti itu datang, bukan dari Tante Suni, tetapi dari kubu Melda sendiri. Rizal sedang membersihkan kaca di lorong eksekutif lantai 25, ketika seorang asisten pribadi mendatanginya. Rizal, Bapak Direktur Utama ingin bertemu denganmu. Sekarang. Darah Rizal seakan membeku. Pak Hendrawan, ayah Melda. Ini dia konfrontasi yang ia takuti. Ia diantar ke sebuah ruangan yang bukan kantor utama, melainkan sebuah ruang rapat kecil yang privat. Saat pintu terbuka, sosok pria berusia 50-an dengan postur tegap, rambut disisip rapi dengan uban yang memberi kesan wibawa, duduk di ujung meja. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya, mirip Melda, menatap Rizal dengan intensitas yang hampir fisik. Silakan duduk, kata Pak Hendrawan, suaranya dalam dan terukur, tanpa menawarkan jabat tangan. Rizal duduk di kursi yang ditunjuk, tegak, berusaha menenangkan tangan yang gemetar di pangkuannya. Saya akan langsung ke intinya, mulai Pak Hendrawan, meletakkan kedua tangannya di atas meja. Nama kamu Rizal. Pekerjaan kamu cleaning service di gedung ini, dan kuli angkut di pasar. Kamu berasal dari desa terpencil, yatim piatu. Dan dalam beberapa bulan terakhir, kamu telah menjalin persahabatan dengan putri saya, Melda. Setiap pernyataan diucapkan dengan datar, seperti membaca fakta dari laporan. Rizal mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Saya telah melakukan penyelidikan kecil tentang kamu, lanjut Pak Hendrawan, membuka sebuah file di tabletnya. Dan saya juga telah menerima informasi mengganggu dari seorang wanita bernama Suni dari desamu. Matanya menatap Rizal tajam. Dia mengklaim bahwa kamu adalah pemuda oportunis yang menolak lamarannya demi mengincar target yang lebih tinggi, yaitu putri saya. Dia bahkan mengancam akan menyebarkan skandal jika hubungan ini terus berlanjut. Rizal ingin membela diri, tapi lidahnya terasa keluh. Sekarang, Pak Hendrawan menyambung, nada suaranya mulai meninggi. Saya tidak peduli dengan bisikan wanita gila di desa. Yang saya pedulikan adalah putri saya dan masa depannya. Apa yang bisa kamu tawarkan pada Melda, Rizal?
Apakah kamu pikir dengan cerita-cerita inspirasional dan wajah tampanmu, kamu bisa memberinya kehidupan yang layak? Atau, yang lebih parah, apakah kamu mengira dengan mendekatinya, kamu bisa mendapat akses ke kekayaan dan koneksi keluarga saya? Tidak, Pak, bantah Rizal akhirnya. Suaranya serak namun berusaha tegas. Saya menghormati Tuan dan keluarga. Dan saya mencintai Melda, bukan sebagai putri CEO, tapi sebagai seorang perempuan baik, cerdas, dan tulus yang telah memperlakukan saya sebagai manusia sederajat. Kami bertemu karena kecelakaan, dan persahabatan kami tumbuh karena minat yang sama. Saya tidak pernah meminta apapun darinya, bahkan tidak pernah menanyakan tentang bisnis keluarga. Mencintai. Pak Hendrawan menyeringai. Kata itu diucapkan dengan cemooh. Cinta tidak membayar tagihan. Nah, cinta tidak melindunginya dari cibiran masyarakat. Lihat dirimu. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit. Dunia ini kejam, Rizal. Dunia Melda adalah dunia di mana pernikahan adalah aliansi strategis, di mana cinta adalah kemewahan yang bisa didapat setelah kebutuhan finansial dan sosial terpenuhi. Kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan dalam aliansi itu. Yang kamu bawa hanya masalah. Masa lalumu yang rumit dengan wanita desa itu, status sosialmu yang rendah, dan risiko reputasi bagi keluarga saya. Dia berbalik, matanya membakar. Saya usulkan ini. Berapapun uang yang kamu mau. 500 juta? 1 miliar? Saya akan beri tunai. Dengan syarat, kamu hilang dari hidup Melda. Kamu tinggalkan kota ini, cari hidup baru di tempat lain, dan jangan pernah kontak dia lagi. Itu yang terbaik untuk kalian berdua. Tawaran itu menggantung di udara, begitu besar, begitu menggiurkan sekaligus menghinakan. Rizal membayangkan uang sebanyak itu. Bisa melunasi semua mimpi, membantu desanya, membangun usaha dengan tenang. Tapi itu berarti mengkhianati Melda, mengkhianati rasa hormat pada diri sendiri, dan membuktikan bahwa semua yang dikatakan Tante Suni dan Pak Hendrawan benar, bahwa dirinya memang bisa dibeli. Perlahan, Rizal berdiri. Tubuhnya bergetar, tapi suaranya keluar dengan tenang yang mengejutkan. Saya menghormati Tuan sebagai ayah Melda. Dan saya memahami kekhawatiran Tuan. Tapi, ia menarik napas dalam, saya tidak menjual harga diri dan perasaan saya. Uang Tuan tidak bisa membeli perasaan saya pada Melda, dan juga tidak bisa menghapus persahabatan kami yang tulus. Saya mencintainya, dan saya akan berjuang untuk membuktikan bahwa saya layak, bukan dengan uang warisan, tapi dengan kerja keras dan integritas. Pak Hendrawan terpana. Ia telah mengeluarkan senjata pamungkasnya, uang dalam jumlah yang tak terbayangkan bagi orang seperti Rizal, dan ditolak mentah-mentah. Kemarahannya memuncak. Kamu keras kepala, sama seperti laporan yang saya terima. Kalau begitu, kamu tinggalkan, saya tidak punya pilihan. Mulai besok, kamu tidak bekerja di gedung ini lagi. Saya akan memastikan kontrak perusahaan cleaning service dengan gedung ini diakhiri jika mereka masih mempekerjakanmu. Dan percayalah, saya punya cukup pengaruh untuk membuat hidupmu sulit di kota ini. Rizal menunduk, hancur. Tapi di tengah kehancuran itu, ada sebuah kelegaan aneh. Ia telah mengatakan kebenaran di hadapan orang yang paling ditakutinya. Saya mengerti, Pak. Saya permisi. Ia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setiap langkah terasa berat, tapi kepalanya tegak. Di lorong, ia berpapasan dengan Melda yang terlihat panik. Baru saja tiba setelah mendengar kabar dari asistennya. Rizal, apa yang terjadi? Apa ayah bilang? Tanyanya, menggenggam lengan Rizal. Rizal tersenyum getir. Persis seperti yang kita duga. Dia mengusirku dan memecatku. Aku harus pergi, Melda. Tidak, aku akan bicara padanya sekarang. Melda berlari menuju ruang rapat. Wajahnya merah oleh amarah dan ketakutan. Rizal tidak menunggu. Ia turun dengan lift, mengambil barang-barang pribadinya dari loker, dan berjalan keluar dari gedung megah itu untuk terakhir kalinya. Langit kota mendung, seolah mencerminkan hatinya. Satu lagi pintu tertutup. Satu lagi rintangan. Tapi kali ini, kerugiannya terasa jauh lebih pahit.
Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan. Ia mungkin telah kehilangan satu-satunya cahaya di hidupnya yang keras, persahabatan dengan Melda, karena tekanan dari dua kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, ambisi kotor dari masa lalu, dan prasangka angkuh dari masa kini. Di atas, di ruang rapat, teriakan Melda dan bentakan ayahnya bergema. Pertempuran baru saja dimulai. Dan Rizal, di jalanan kota yang ramai, sendirian lagi, harus memutuskan, apakah akan bertahan dan berjuang untuk cintanya, atau menyerah dan mundur, membuktikan bahwa ia memang hanya pemuda miskin yang tak berdaya melawan takdir. Pilihannya akan menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga kekuatan sebuah cinta yang lahir dari ketulusan di tengah dunia yang sinis. Perjalanan pulang dari gedung Sudirman ke Gang Buntu terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup Rizal. Setiap langkah kaki terasa tertahan lumpur keputusasaan. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi sebuah pilar penting dalam kehidupan barunya yang sudah susah payah dibangun. Lebih dari itu, ia merasa telah menyeret Melda ke dalam pusaran masalah yang makin dalam. Kamar kosnya yang sempit dan pengap terasa seperti penjara. Ia duduk di tepi dipan besi, menatap proposal usaha kopi yang sudah hampir selesai, dokumen yang penuh harapan yang kini terasa seperti ejekan pahit. Untuk apa semua ini jika pintu-pintu terus tertutup? Ponselnya bergetar. Melda. Rizal memandangi layar yang menyala dengan nama itu. Hati terbelah. Dia ingin mendengar suaranya, tapi juga takut akan apa yang harus ia katakan. Akhirnya, dengan gemetar, ia mengangkatnya. Rizal, di mana kamu? Suara Melda terdesak, penuh kecemasan. Di kosan, Mel. Aku tidak berhasil. Ayah benar-benar keras kepala. Dia bahkan mengancam akan mengirimku ke luar negeri untuk menyegarkan pikiran jika aku terus menentangnya. Suaranya hampir menangis. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku janji. Melda, potong Rizal pelan, suaranya penuh kelelahan. Dengarlah. Ayahmu mungkin kasar, tapi dia benar tentang satu hal. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu selain masalah. Masalah dari Tante Suni, masalah dengan statusku, masalah dengan masa depanku yang tidak jelas. Kamu tidak pantas untuk semua ini. Jangan bilang begitu, protes Melda. Tapi itu kenyataan. Rizal membentak, lalu langsung menyesal. Maaf. Tapi lihatlah, Mel. Cinta dan persahabatan yang tulus itu tidak cukup. Dunia tidak berjalan seperti itu. Aku melihatnya di matamu ayahmu. Aku hanyalah pengganggu dalam hidup mapanmu. Dan selama aku dekat denganmu, Tante Suni akan terus mengancam, ayahmu akan terus marah, dan reputasimu akan terus dipertaruhkan. Diam yang berat memenuhi saluran telepon. Apa maksudmu, Rizal? Tanya Melda akhirnya, suaranya kecil. Aku rasa, kita perlu berhenti. Setidaknya untuk sementara, ucap Rizal, setiap kata terasa seperti pisau di dadanya sendiri. Aku harus fokus membangun diriku, tanpa menjadi beban untukmu. Dan kamu butuh ruang tanpa tekanan dari seorang pemuda miskin yang membawa masalah dari desanya. Jadi kamu menyerah? Kamu membiarkan mereka menang. Suara Melda bergetar, kali ini oleh kemarahan. Ini bukan soal menang atau kalah, Mel. Ini soal realistis. Aku harus mengurus hidupku sendiri dulu. Dan aku tidak ingin kamu terluka karenanya. Air mata akhirnya menetes di pipi Rizal. Kamu adalah hal terindah yang pernah terjadi padaku di kota ini. Tapi mungkin itu sudah cukup. Rizal, jangan. Maaf, Melda. Jagalah dirimu baik-baik. Rizal menutup telepon sebelum Melda bisa membalas. Ia melemparkan ponselnya ke kasur, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Badai yang ia rasakan di dalam dada seolah lebih hebat dari segala badai yang pernah ia hadapi. Sementara itu, badai lain yang lebih nyata dan berbahaya sedang dikobarkan dari dua arah. Dari Sukamaju, Tante Suni, setelah mengetahui dari sumbernya di perusahaan cleaning service bahwa Rizal telah dipecat, merasa langkah pertamanya berhasil. Tapi itu belum cukup. Dia ingin Rizal benar-benar hancur, dan membuat Melda menjauh selamanya. Melalui Faisal, dia mulai menyebarkan
bahan yang sudah dia siapkan. Sebuah narasi yang dipelintir tentang Rizal sebagai pemuda desa yang licik, yang sengaja menjebak wanita kaya dengan kisah-kisah palsu untuk menguras hartanya. Narasi ini disebar melalui grup-grup media sosial warga Sukamaju yang merantau di Jakarta, dan perlahan merembes ke jaringan yang lebih luas. Foto-foto Rizal dan Melda yang terlihat akrab menjadi bukti. Tante Suni bahkan menyewa seorang penulis bayaran untuk membuat artikel expose singkat yang siap dikirim ke beberapa portal berita gosip. Dari lingkungan Melda, Kevin, sang sepupu, melihat kekacauan ini sebagai peluang. Setelah mengetahui Rizal dipecat dan mendengar kabar tentang pertengkaran Melda dengan ayahnya, ia menemui Pak Hendrawan. "Paman, ini sudah keterlaluan," katanya dengan wajah prihatin palsu. "Aku dengar dari teman yang punya koneksi di media, ada artikel negatif yang sedang disiapkan tentang Melda dan pria itu. Ini bisa merusak citra keluarga kita, apalagi di tengah tender proyek pemerintah yang sensitif." Dia melebih-lebihkan ancaman itu, menggambarkannya sebagai skandal besar yang akan menghancurkan harga saham perusahaan. Pak Hendrawan yang sudah murka jadi semakin kalap. Tekanan ganda ini membuatnya mengeluarkan ultimatum pada Melda, putus semua kontak dengan Rizal, atau dia akan membekukan semua kartu kredit dan akses keuangan Melda, serta memindahkannya ke kantor cabang di Surabaya. Rizal, yang tenggelam dalam kesedihannya sendiri, awalnya tidak menyadari badai media yang mulai menggelembung. Tapi keesokan harinya, saat ia pergi ke pasar untuk bekerja, Bang Ucok menghampirinya dengan wajah serius. "Riz, lu baca ini," kata Bang Ucok, menunjukkan ponselnya. Di layar terbuka sebuah grup WhatsApp warga perantau asal Sukamaju. Ada sebuah pesan panjang yang menyudutkan Rizal, dan beberapa foto dirinya dengan Melda. Komentar-komentar di bawahnya penuh dengan hujatan, "Dasar oportunis, memalukan warga Sukamaju, pantasan menolak Tante Suni, ternyata mau incar yang lebih gede." Rizal merasa dunia berputar. Rasa malu yang dalam membakar seluruh tubuhnya. Ia bukan hanya dicemooh di desanya, kini aibnya disebar ke seluruh perantau. "Tenang, Riz. Orang yang kenal lu pasti nggak percaya omongan goblok ini," hibur Bang Ucok. Tapi hiburannya sedikit berarti. Masalah semakin menjadi ketika seorang rekan kerjanya di pasar dengan nada sinis berkata, "Wah, ternyata di samping jadi kuli, juga jadi gigolo ya? Ajarin dong, gimana caranya dapetin cewek kayak gitu?" Rizal memilih diam. Tetapi setiap tatapan dan bisikan terasa seperti sabetan cambuk. Ia menyadari ini baru permulaan. Tante Suni sedang melancarkan serangan mematikan untuk mengisolasi dan menghancurkannya secara mental. Di saat yang sama, Melda yang terpojok oleh ultimatum ayahnya dan mulai mendengar bisikan tentang artikel yang akan terbit, merasa terjepit dari semua sisi. Dia mencoba menelepon Rizal puluhan kali, tapi tidak diangkat. Dia mengirim pesan panjang, memohon untuk bertemu, berdiskusi, melawan bersama. Tapi tidak ada balasan. Dalam keputusasaan, Melda melakukan satu-satunya hal yang dia pikir bisa dilakukan. Dia pergi ke Gang Buntu. Dengan bantuan alamat dari Pak Soleh, dia menemukan kosan Rizal. Ketukan di pintu kamar yang tipis itu dijawab dengan diam. "Rizal, aku tahu kamu di dalam. Tolong buka. Kita harus bicara," pintanya dari balik pintu. Lama tidak ada jawaban. Lalu, dari dalam, terdengar suara Rizal yang hampa. "Pulanglah, Melda. Ini untuk kebaikan kita berdua." "Tidak. Aku tidak akan pergi sebelum kamu membuka pintu ini dan melihat wajahku. Kita berjanji untuk jujur satu sama lain. Jangan lari seperti ini." Dengan berat hati, Rizal akhirnya membuka pintu. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Melda, yang biasanya selalu tampil sempurna, juga terlihat lusuh dan lelah. Mereka saling memandang. Keduanya terluka oleh badai yang sama, meski dari sisi yang berbeda. "Kita sedang diserang dari semua arah, Rizal," bisik Melda, air matanya jatuh. "Tapi itu artinya kita bersama. Kita bisa lawan ini. Aku punya tabungan pribadi. Aku bisa bantu kamu mulai usaha. Kita bisa." "Stop!" teriak Rizal, membuat Melda terkejut. "Itu dia masalahnya. Mel, kamu bisa bantu. Aku tidak mau dibantu seperti itu. Aku tidak mau jadi proyek amal atau pacar yang disimpan dengan uangmu.
Aku harus bisa berdiri sendiri. Kalau tidak, semua yang mereka katakan akan jadi benar, bahwa aku memang memanfaatkanmu. Terjadi konfrontasi yang panas dan penuh air mata. Dua orang yang saling mencintai itu justru saling menyakiti karena tekanan yang tak tertahankan. Mereka berdebat tentang harga diri, tentang realitas, tentang apakah cinta cukup kuat untuk melawan dunia. Pertengkaran itu berakhir dengan Melda pergi, hati hancur, dan Rizal yang kembali terkurung dalam kamarnya, merasa telah kehilangan segalanya dalam satu hari, pekerjaan, harga diri, dan wanita yang dicintainya. Badai telah datang dan menyapu hampir semua yang ia miliki. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan sebuah pilihan, tenggelam dalam keputusasaan, atau bangkit dari puing-puing itu dengan satu-satunya hal yang tak bisa direnggut siapapun, tekadnya untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar korban dari keadaan. Malam itu, di kegelapan kamarnya, sebuah api kecil yang keras kepala mulai menyala kembali di dalam dada Rizal. Api kemarahan terhadap ketidakadilan, dan api tekad untuk membuktikan bahwa badai hanya akan membuat akarnya tertanam lebih dalam, meski harus tumbuh di tengah reruntuhan. 6 bulan berlalu sejak pertengkaran di Gang Buntu. Jakarta, yang dulu terasa seperti medan pertempuran yang tak kenal ampun, kini mulai memperlihatkan sudut-sudutnya yang lebih ramah pada Rizal. Keputusan untuk mundur dari Melda terasa seperti mengoyak jiwanya sendiri. Namun dalam kesendirian dan sakit hati itu, lahir sebuah fokus yang membara. Modalnya hanya satu, tekad yang tak lagi bisa digoyahkan. Dengan uang pesangon kecil dari perusahaan cleaning service dan tabungan terakhirnya, Rizal memulai usahanya dari titik yang paling hina. Ia menjadi pedagang kopi keliling dengan gerobak dorong bekas. Bukan kopi biasa. Ia menyempurnakan resep racikannya, menggabungkan kopi robusta dari Sukamaju yang ia pesan langsung dari beberapa petani yang masih mau berurusan dengannya, dengan teknik penyeduhan sederhana yang ia pelajari dari buku dan internet. Pagi hari, ia berjualan di dekat kawasan perkantoran sebelum jam kerja. Sore hari, ia pindah ke dekat kampus. Awalnya sepi, tapi Rizal punya strategi. Ia memberi kopi gratis pada 3 hari pertama. Ia berbicara pada pelanggan, menanyakan pendapat mereka, dan dengan tulus memperbaiki rasanya. Yang menarik perhatian adalah tulisannya yang sederhana di papan kecil. Kopi akar, dari biji, untuk mimpi. Ceritanya, tentang pemuda desa yang berjuang dari nol, perlahan tersebar dari mulut ke mulut. Kejujurannya, keramahannya, dan yang terpenting, rasa kopinya yang kuat dan otentik, mulai menarik pelanggan tetap. Dalam 2 bulan, ia bisa menyewa sebuah kios kecil berukuran 3x3 meter di sebuah fourcourt pinggiran. Ia menamainya Kopi Akar. Ia bekerja sendiri, mulai dari subuh hingga tengah malam. Badannya semakin kurus, tapi matanya berbinar dengan pencapaian kecilnya setiap hari. Mimpi itu tidak lagi abstrak. Ia menempelkan grafik penjualan sederhana di dinding belakang kios. Garisnya naik, pelan tapi pasti. Di sisi lain, Melda hidup dalam kesendirian yang berbeda. Dipindahkan ke kantor cabang Surabaya oleh ayahnya, ia menjalani hidup dengan rutinitas hampa. Tapi ia tidak menyerah. Diam-diam, ia menggunakan pengetahuan dan koneksinya untuk mempelajari bisnis kopi spesialty. Ia juga menyelidiki latar belakang Tante Suni. Dengan bantuan seorang detektif swasta, ia mengumpulkan informasi tentang praktik bisnis Suni yang curang, utang yang tidak dibayar pada petani kecil, penyuapan pejabat desa, dan pemalsuan dokumen tanah. Melda menyimpan semua bukti ini dengan rapi. Hubungannya dengan ayahnya tetap dingin, tapi Pak Hendrawan diam-diam memperhatikan perubahan pada putrinya. Melda yang dulu hanya fokus pada strategi korporat, kini sering berbicara tentang etika bisnis, pemberdayaan petani, dan konsep shared value. Suatu malam, dalam makan malam yang sunyi, Pak Hendrawan bertanya, "Apa yang benar-benar kau inginkan, Mel?" Melda menatap ayahnya. "Aku ingin membangun sesuatu yang punya nilai, Ayah. Bukan hanya mengejar profit. Aku ingin seperti kopi akar itu." "Kopi apa?" tanya Pak Hendrawan, mengerutkan kening. Melda tersenyum getir. Itu pertama kalinya nama Rizal disebut lagi di antara mereka. Kabar tentang kesuksesan kecil Rizal akhirnya sampai ke Sukamaju. Tante Suni awalnya mencemooh. Dagang kopi di pinggir jalan? Itu mau disebut sukses. Tapi ketika dia dengar Rizal bisa menyewa kios dan omsetnya terus naik,
amarahnya berkobar lagi. Dia menyuruh Faisal untuk mengganggu pasokan kopi dari petani Sukamaju ke Rizal. Namun, kali ini, strateginya gagal. Petani-petani yang selama ini ditindas oleh Suni dengan harga murah, justru melihat Rizal sebagai harapan. Mereka loyal pada Rizal yang membayar dengan harga adil dan tepat waktu. Kekecewaan Tante Suni memuncak ketika salah satu artikel expose bayangannya tentang Melda dan Rizal yang coba dia kirim ke media, justru berbalik menyerangnya. Tanpa sepengetahuannya, Melda telah lebih dulu memberikan semua bukti praktik curang Suni pada seorang jurnalis investigatif yang dia kenal. Artikel yang terbit justru mengungkap skandal tanah dan penindasan petani oleh janda pirang penguasa Sukamaju. Reputasi Suni hancur berantakan. Pengusaha dari kota yang selama ini bekerja sama dengannya mulai menjauh. Kekuasaannya retak. Puncaknya terjadi pada sebuah acara food festival usaha mikro yang diadakan oleh Pemprov DKI. Kopi Akar lolos sebagai salah satu peserta. Rizal, dengan kios kecilnya yang dihiasi foto-foto petani kopi Sukamaju, berdiri dengan bangga. Ia telah mempekerjakan 2 orang asisten, sesama perantau yang ia temui di Jakarta. Di tengah keramaian festival, seorang pria berwibawa dengan setelan safari mendatanginya. "Kopi Akar?" tanyanya. "Iya, Pak. Mau coba?" "Ada Robusta murni Sukamaju," tawar Rizal. Pria itu mencicipi, mengangguk pelan. "Enak, kuat, tapi tidak terlalu pahit. Ada cerita di baliknya." Rizal pun bercerita tentang desanya, tentang mimpinya, tentang perjuangan membawa kopi desa ke kota. Pria itu mendengarkan dengan saksama. Ternyata, dia adalah salah satu direktur di sebuah holding BUMN yang sedang menggarap program pemberdayaan usaha mikro. "Dengan modal seadanya, kamu sudah bisa begini. Bagaimana jika kamu dapat bantuan peralatan yang lebih baik dan program mentorship?" tanya pria itu. Itulah momentum yang ditunggu Rizal. Bukan karena diberi ikan, tapi karena diberi kail dan diajarkan memancing dengan lebih baik. Festival itu juga dihadiri Melda. Dia pulang ke Jakarta diam-diam hanya untuk melihat kios Kopi Akar. Dari kejauhan, dia melihat Rizal yang sibuk melayani pelanggan. Wajahnya penuh cahaya dan keyakinan yang dulu sempat padam. Dia tidak mendekat, hanya melihat, dengan air mata bangga di pelupuk mata. Dia melihat pria yang dicintainya itu, akhirnya menemukan tanah untuk akarnya tumbuh kuat. 2 minggu setelah festival, Rizal mendapat kunjungan tak terduga. Pak Hendrawan datang sendiri ke kios kecilnya, tanpa pengawalan. "Rizal," sambutnya, kali ini dengan nada yang jauh lebih lunak. Rizal kaget, tapi menjabat tangannya. "Pak Hendrawan, silakan duduk." Mereka duduk di bangku kecil di depan kios. Pak Hendrawan memesan secangkir kopi hitam. "Melda menunjukkan padaku artikel tentang usahamu di festival. Dan dia juga menunjukkan padaku laporan investigasi tentang Suni." Rizal diam, menunggu. "Aku datang untuk 2 hal," lanjut Pak Hendrawan. "Pertama, untuk meminta maaf. Aku salah menilai kamu. Aku melihat kelasmu, bukan karaktermu. Yang kamu bangun ini," ia menunjuk kios sederhana itu, "membutuhkan integritas, kerja keras, dan visi. Hal yang lebih berharga dari sekedar warisan kekayaan." Rizal terharu, tapi menahannya. "Kedua," Pak Hendrawan menarik napas, "aku tidak akan mencampuri hubunganmu dengan Melda lagi. Itu urusan kalian berdua. Tapi sebagai seorang ayah, izinkan aku mengakui bahwa kamu adalah pria yang layak untuk putriku. Bahkan mungkin, terlalu layak untuk seorang egois tua seperti diriku." Pertemuan itu berakhir dengan jabatan tangan yang erat. Sebuah rasa hormat yang baru lahir di antara mereka. Malam itu, Rizal memberanikan diri menelepon Melda untuk pertama kalinya setelah 6 bulan. "Halo?" Suara Melda di seberang bergetar. "Mel, aku mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya." "Tidak perlu. Aku hanya percaya padamu, Rizal. Selalu. Bisakah kita mulai lagi? Bukan dari tempat kita berhenti, tapi dari tempat kita sekarang. Aku masih mencintaimu, Mel. Tapi sekarang, aku mencintaimu sebagai Rizal pemilik Kopi Akar yang masih kecil,
Bukan lagi Rizal si pembersih lantai yang tak punya harapan. Dari seberang telepon, terdengar isakan. Aku juga mencintaimu, Rizal. Selalu. 2 tahun kemudian, sebuah upacara pembukaan sederhana di Sukamaju. Sebuah bangunan yang dulu adalah gudang tua Tante Suni, telah diubah menjadi Kopi Akar Roa Street Training Center. Di depannya, ada kafe yang nyaman dengan taman hijau. Rizal berdiri dengan setelan batik sederhana, memotong pita. Di sampingnya, Melda tersenyum hangat. Di sekeliling mereka, berkumpul petani kopi Sukamaju, para pemuda desa yang dilatih sebagai barista, Bu Darmi, Pak Broto, dan bahkan Pak Hendrawan yang hadir dengan rendah hati. Tante Suni, setelah skandalnya, dia menjual sebagian besar asetnya dan pindah ke kota lain, hilang dari Sukamaju. Kekuasaannya yang semu akhirnya runtuh oleh ketekunan seorang pemuda yang dulu ia remehkan. Dalam sambutannya, Rizal berkata dengan suara lantang, "Kopi Akar tidak hanya tentang kopi. Ini tentang mimpi yang ditanam di tanah manapun, asalkan kita mau merawatnya dengan kerja keras, kejujuran, dan tidak pernah melupakan dari mana kita berasal." Ia menoleh pada Melda, matanya berbinar. Dan tentang sayap yang membawa kita melihat dunia, lalu memilih untuk kembali, membangun akar yang lebih kuat untuk bersama. Melda menggenggam tangannya erat. Perjalanan mereka penuh batu sandungan, fitnah, dan air mata. Tapi setiap rintangan hanya membuat akar keyakinan mereka tertanam lebih dalam, dan sayap cinta mereka terbang lebih tinggi. Di bawah pohon beringin tempat Rizal dulu membaca buku-buku bekas, kini berdiri sebuah plakat kecil. Disilahkan mimpi pertama seorang pemuda miskin yatim piatu tumbuh. Jaga mimpimu, rawat akarmu, dan percayalah pada sayapmu. Rizal dan Melda telah membuktikan bahwa cinta sejati dan kesuksesan sejati bukanlah tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan, dan tumbuh lebih kuat setelahnya. Mereka adalah bukti hidup bahwa akar yang kuat, ditambah sayap yang merindu, bisa membawa kita ke tempat yang bahkan tak pernah kita impikan.